Saat kandunganku berusia 5 bulan, suamiku diam-diam berselingkuh dengan adik iparku, dan mereka melakukannya di rumah kami sendiri. Malam itu, dengan ketenangan penuh, aku mencampurkan sesuatu ke dalam teko kaca berisi air dingin yang ada di ruang keluarga. Keesokan paginya, pasangan bodoh itu berakhir di unit gawat darurat Rumah Sakit Pondok Indah, menangis dan menjerit dalam keadaan telanjang bulat, tanpa sehelai benang pun, menanggung rasa malu yang tak terkira. Kalian ingin tahu bagaimana aku berhasil menghancurkan harga diri sosial kedua manusia hina itu, tanpa harus berteriak histeris atau meneteskan air mata setetes pun? Jangan khawatir, biarkan aku menceritakan semuanya dari awal. Kisah ini dimulai dari sebuah rutinitas yang begitu sempurna, hingga membuatku muak. Orang bilang, wanita hamil adalah makhluk paling sensitif dan paling mudah merasa kesepian, tetapi juga yang memiliki intuisi paling tajam, dan itu sepenuhnya benar. Namaku Saraswati, 32 tahun, dan aku adalah seorang kepala tim analis risiko di sebuah perusahaan dana investasi di Jakarta. Pekerjaan sehari-hariku adalah menatap angka-angka dan laporan dingin, mencari celah yang sengaja coba disembunyikan orang lain. Aku tidak pernah menyangka suatu hari nanti harus menggunakan keahlian profesiku di atas ranjangku sendiri. Suamiku, Baskara, di mata orang luar, adalah pria yang sangat rapi dan bertutur kata lembut. Ia bekerja sebagai manajer penjualan di sebuah perusahaan farmasi dan dianggap sebagai suami idaman oleh semua kenalan kami. Ia tidak suka mabuk atau berpesta hingga larut malam. Sejak aku hamil, ia selalu menunjukkan sikap yang manis. Sepulang kerja, ia akan menggulung lengan ke mejanya dan masuk ke dapur. Malam hari, ia akan menempelkan telinganya ke perut buncitku untuk mendengarkan gerakan sang bayi. Kami sekeluarga tinggal bersama di sebuah rumah besar 3 lantai di kawasan elit Pondok Indah. Lantai pertama adalah ruang keluarga dan ruang makan utama. Lantai kedua memiliki kamar tidur kami dan kamar ibu mertuaku. Lantai ketiga adalah kamar adik iparku dan suaminya. Suami adik iparku, Gilang, adalah seorang insinyur sipil yang hampir sepanjang tahun ditugaskan di proyek infrastruktur besar di Kalimantan dan hanya pulang beberapa bulan sekali. Adik iparku, Rania, adalah seorang guru taman kanak-kanak, TK. Penampilannya selalu elegan, dan bicaranya begitu lembut seolah meneteskan madu di telinga. Keluarga ini bahkan pernah dipuji sebagai panutan oleh komunitas tetangga, dan aku, sebagai menantu yang sedang hamil, merasa sangat beruntung berada di lingkungan yang begitu damai dan penuh dukungan. Aku benar-benar mempercayainya. Aku masih ingat dengan jelas makan malam hari Minggu itu, tepat 3 hari sebelum aku membongkar semuanya. Gilang tidak ada di rumah karena proyek di Kalimantan mengalami keterlambatan. Meja makan penuh dengan hidangan berwarna-warni yang baru dimasak. "Ayo, Mbak Saras, makan yang banyak biar bergizi," kata Rania, "supaya bayinya tumbuh sehat. Sudah 5 bulan, loh. Akhir-akhir ini kulihat Mbak agak pucat. Mas Bas, kamu harus pastikan istrimu makan dengan baik. Wanita hamil itu cobaannya banyak. Kalau suami tidak perhatian, istri bisa merasa kesepian." Aku menyuapkan sesendok nasi ke mulut sambil sedikit mengangkat sudut bibirku, membentuk senyum sopan yang sempurna. Kata-kata Rania terdengar penuh perhatian, tetapi entah kenapa akhir-akhir ini aku merasakan nuansa sensual yang sulit disembunyikan dalam tatapannya, setiap kali ia memandang suamiku. "Kamu benar, Rania," jawab Baskara. "Sepertinya nafsu makan Saras memang menurun akhir-akhir ini. Aku sudah beli sop buntut mahal yang ada di kulkas." 6B. Rania, kalau ada waktu luang malam ini, tolong panaskan untuk Saras. Ya, akhir-akhir ini aku sering lembur untuk menutup laporan penjualan akhir tahun. Takut lupa memperhatikan makanan istriku. "Ah, Mas Bas, kenapa formal sekali?" jawabnya. "Kita kan keluarga. Lagi pula, aku bosan sendirian di rumah. Mas Gilang selalu di luar kota. Tidak pernah peduli bagaimana istrinya di sini sendirian. Biar aku bantu jaga Mbak Saras. Kamu fokus saja pada pekerjaanmu." Seorang suami yang peduli pada kesehatan istrinya, seorang adik ipar yang perhatian pada kakak iparnya yang hamil. Segalanya mengalir begitu mulus di meja makan yang hangat itu, seperti dalam sinetron yang telah dilatih dengan cermat. Ibu mertuaku, Ibu Puspita, yang duduk di kepala meja, mengangguk puas melihat hubungan baik antara anak-anaknya. Saat itu aku tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk patuh dan mengucapkan terima kasih. Aku sangat percaya pada cangkang palsu bernama keluarga harmonis itu. Namun, kebohongan ada batasnya. Tidak bisa disembunyikan selamanya, terutama jika ditutupi oleh kelalaian orang-orang bodoh yang menganggap diri mereka sangat pintar. 3 hari setelah makan malam itu, suatu malam hujan dingin di luar musim turun di Jakarta. Aku terbangun karena udara dingin yang menyelinap melalui celah jendela. Kram di betis, gejala yang sangat akrab bagi wanita hamil 5 bulan, membuatku meringis kesakitan. Secara naluriah aku mengulurkan tangan ke samping,
berniat membangunkan Baskara untuk memijat kakiku. Namun, tanganku hanya menyentuh spray yang dingin dan kosong. Saat membuka mata, kamar tidur gelap gulita. Lampu meja dimatikan dan tidak ada jejak Baskara. Awalnya aku pikir ia pergi ke kamar mandi atau turun ke dapur untuk minum air. Aku bangkit, merapikan sedikit rambutku yang acak-acakan, mengenakan sandal, melapisi tubuh dengan jaket tipis, dan keluar kamar untuk mencarinya di lantai bawah. Tetapi saat melewati ruang kerja kecil Baskara di ujung lorong lantai 2, aku berhenti. Pintunya sedikit terbuka. Lampu di ruangan itu tidak menyala. Hanya terlihat cahaya pucat dari layar iPad yang diletakkan di atas meja. Baskara punya kebiasaan menyinkronkan notifikasi ponselnya ke iPad untuk memudahkan pekerjaan, dan mungkin karena terburu-buru di malam hujan itu, ia lupa mengunci layarnya. Naluriku sebagai seorang analis data tidak mengizinkanku untuk mengabaikan anomali sekecil apapun. Aku mendorong pintu perlahan dan masuk. Keheningan begitu pekat hingga aku bisa mendengar detak jantungku sendiri dengan jelas. Aku mendekati meja dan menunduk menatap layar yang menyala. Apa yang kulihat di sana membuat darah di seluruh tubuhku membeku. Itu bukan email pekerjaan atau laporan penjualan. Itu adalah layar obrolan WhatsApp. Nama kontaknya disimpan sebagai direktur keuangan, tetapi isinya sama sekali tidak berhubungan dengan angka-angka keuangan. Malam ini dingin sekali. Aku ingin tidur sambil memelukmu. Perut istriku semakin besar. Tidur di sebelahnya hanya membuatku kesal dan tidak nyaman. Rasanya aku mau mati. Pesan itu dikirim dari akun Baskara 15 menit yang lalu, dan balasan dari sang direktur keuangan muncul tepat di bawahnya. Kalau mau curhat, naik saja ke kamarku. Mas Gilang tidak akan pulang bulan ini. Ibu sudah minum obat tidurnya, dan sudah mendengkur. Sudah kusiapkan 1 teko air dingin di ruang keluarga lantai 1. Minumlah seteguk untuk menyegarkan diri, lalu naiklah. Pintunya tidak akan kukunci. Aku terpaku di tempat. Cahaya kebiruan dari layar menerangi wajahku, yang saat itu pasti pucat seperti mayat, tanpa setetes pun kehangatan. Direktur keuangan memintanya naik ke lantai 3. Gilang tidak pulang. Semua kepingan teka-teki yang pecah di kepalaku tiba-tiba menyatu membentuk gambaran paling menjijikkan yang bisa dibayangkan oleh seorang wanita hamil. Suamiku dan adik iparku, yang beberapa hari lalu menyajikan makanan untukku dan mengucapkan kata-kata manis penuh moralitas, pada saat ini sedang bergumul penuh gairah di ranjang iparku sendiri, tepat di atas kepalaku. Orang sering berkata bahwa ketika seorang wanita menemukan suaminya berselingkuh, ia akan kehilangan kendali. Menangis, menjerit, merusak barang, dan berlari ke tempat kejadian untuk membuat keributan. Beberapa akan menangis terseduh-seduh seolah langit runtuh. Tapi aku berbeda. Aku tidak meneteskan air mata setetes pun. Aku mengelus perut buncit. Bayi di dalam kandunganku, seolah merasakan perubahan detak jantung ibunya, memberiku tendangan lembut sebagai balasan. Gerakan janin itu menjadi jangkar yang mengembalikanku ke dunia nyata. Aku tidak boleh hancur. Ada kehidupan baru di dalam diriku dan aku tidak bisa menyakiti anak ini dengan emosi tak terkendali ibunya. Berdiri membeku di ruang kerja yang sunyi itu, aku merasakan hawa dingin yang menusuk di punggungku. Bukan dinginnya hujan malam, melainkan dinginnya akal sehat yang tajam dan jernih. Untuk apa aku membuat keributan? Untuk apa aku berteriak dan membangunkan ibu mertuaku? Jika aku melakukannya, wanita itu pasti akan mengucapkan kalimat andalannya. Wajar kalau laki-laki begitu. Kalau kamu sedang hamil dan tidak bisa melayani suamimu, kamu harus sabar jika dia mencari pelampiasan di luar demi keutuhan rumah tangga. Untuk apa aku naik ke lantai 3 dan mengotori mataku dengan pemandangan menjijikkan itu? Membuat keributan adalah perbuatan orang-orang lemah, para wanita yang takut kehilangan suami mereka. Sejak saat aku membaca pesan-pesan menjijikkan itu, Baskara bukan lagi suamiku. Dia dan wanita munafik yang bersembunyi di balik topeng adik ipar itu hanyalah musuh yang harus aku singkirkan. Aku mengeluarkan ponsel dari saku jaket dan memotret seluruh percakapan WhatsApp di iPad. Aku mengabadikan dengan jelas setiap kata dan waktu pengirimannya. Setelah selesai, aku mematikan layar iPad dan meletakkannya kembali persis di posisi semula. Aku keluar diam-diam dari ruang kerja, berjalan menyusuri lorong, dan menuruni tangga menuju lantai 1. Rumah itu gelap, tidak terdengar suara lain selain gemerisik hujan di taman. Aku menuju ruang keluarga. Di atas meja kaca, di tengah ruangan, seperti yang kuduga, ada sebuah teko kaca berisi air dan 2 gelas. Sudah kusiapkan 1 teko air dingin di ruang keluarga lantai 1. Kata-kata penyihir itu bergema di kepalaku. Rencananya sangat teliti. Suamiku akan turun dari lantai 2 ke lantai 1. Minum seteguk air untuk menghilangkan dahaga. Lalu naik diam-diam ke lantai 3 untuk menikmati pestanya. Semuanya diatur dengan hati-hati agar tidak membangunkan siapapun. Tapi mereka tidak tahu satu hal.
Kegelapan tidak hanya menyembunyikan dosa-dosa mereka, tetapi juga menjadi kamuflase sempurna untuk serangan balikku. Aku memandangi air jernih di atas meja dan mulai menghitung dalam hati. Aku seorang analis risiko. Aku seorang profesional dalam menemukan titik lemah dari sistem apapun. Titik lemah terbesar Bhaskara dan Rania adalah citra publik mereka. Yang paling mereka takuti adalah ketahuan oleh orang lain, kehilangan cangkang keluarga teladan dan istri yang sempurna. Jika aku memergoki mereka, mereka pasti akan menyangkal. Mereka akan mengatakan hanya sedang mencari sesuatu atau membicarakan pekerjaan. Bahkan jika aku menunjukkan pesan-pesan itu, mereka akan bilang akun mereka diretas atau itu hanya lelucon. Bukti digital terkadang tidak cukup untuk memberikan pukulan mematikan. Aku butuh sesuatu yang jauh lebih nyata. Sesuatu yang tidak bisa mereka sangkal. Sesuatu yang akan menelanjangi wajah kotor mereka di bawah terang benderang. Aku berbalik dan segera pergi ke dapur. Aku membuka kotak obat yang biasa kami gunakan. Karena sedang hamil, aku menyimpan beberapa obat khusus. Mataku tertuju pada sebuah botol kecil yang tersembunyi di bagian belakang. Itu adalah obat yang pernah kugunakan untuk ibuku sendiri ketika ia menderita sembelit parah setelah operasi usus. Itu adalah pencahar osmotik yang sangat kuat yang hanya boleh digunakan di bawah indikasi medis yang ketat. Efek samping dari overdosis adalah kejang usus yang hebat dan diare yang tidak terkendali. Dan yang lebih buruk lagi, pada orang dengan konstitusi sensitif, obat ini dapat menyebabkan ruam bintik-bintik merah di seluruh tubuh dan rasa gatal yang tak tertahankan, sangat mirip dengan reaksi alergi parah. Cairannya tidak berbau, tidak berasa, dan larut sempurna dalam air dingin. Saat mengambil botol itu, senyum dingin terukir di bibirku. Mereka bilang cinta itu buta, tapi balas dendam harus diukur dengan presisi mutlak. Kedua orang yang sedang bermesraan di lantai 3 itu mengira mereka sedang meminum air cinta yang manis dan rahasia. Baiklah, aku akan menambahkan sedikit kebenaran pada minuman itu, sebuah bumbu yang akan memicu reaksi hebat di tubuh mereka, menghilangkan semua kontrol diri dan memaksa mereka merobek topeng kemunafikan mereka sendiri di depan semua orang. Aku membuka botol dan tetes demi tetes menuangkan obat itu ke dalam teko kaca. Aku tidak menuangkan semuanya, hanya dosis yang tepat agar tidak membahayakan nyawa mereka. Tapi lebih dari cukup untuk menyebabkan gempa bumi di sistem pencernaan dan kulit mereka keesokan paginya. Setelah menuangkan cairan itu, aku mengaduk teko sedikit agar larut sepenuhnya. Aku membersihkan jejak apapun di meja dengan tisu dan mengembalikan botol itu ke kotak obat. Seluruh proses tidak memakan waktu lebih dari 3 menit. Bersih, cepat, dan tanpa suara, aku kembali ke lantai 2, masuk ke kamar, dan berbaring di tempat tidur dalam diam. Aku menarik selimut hingga ke dada dan memejamkan mata. Kehangatan selimut perlahan-lahan mengusir hawa dingin malam hujan itu. Lebih dari 2 jam kemudian, aku mendengar langkah kaki yang sangat pelan di lorong, diikuti oleh suara gagang pintu yang berputar perlahan. Bhaskara masuk, jejak parfum wanita murahan masih samar-samar menempel di suatu tempat di tubuhnya, bercampur dengan bau keringat. Dia masuk ke tempat tidur dengan sangat hati-hati. Dia berbaring di sebelahku dan dengan sangat sopan menarik selimut untuk menutupi dirinya. Dia sama sekali tidak tahu. Istri yang tidur di sebelahnya bukan lagi wanita penurut dan sabar seperti sebelumnya, melainkan orang yang baru saja menandatangani surat kematian pernikahan ini dengan tangannya sendiri. Keesokan paginya, segalanya akan dimulai. Tidak akan ada air mata, hanya harga yang harus dibayar. Dan aku akan duduk di barisan depan untuk menikmati drama paling memalukan dalam hidup mereka. Saat fajar, Jakarta bersinar dengan matahari yang cerah, seolah hujan semalam hanyalah mimpi. Cahaya pagi menembus tirai tipis, menciptakan garis-garis cahaya di lantai parket. Aku terbangun tepat pukul 6 pagi. Ritme biologis dunia keuangan tidak mengizinkanku tidur sampai larut, bahkan jika semalam aku hanya tidur 3 jam. Aku menoleh, Bhaskara masih tertidur lelap, dengan napas teratur dan senyum tipis puas di sudut bibirnya. Senyum seorang pria yang percaya telah melewati malam yang sempurna dengan adik iparnya, memuaskan naluri rendahnya, dan kembali dengan selamat ke tempat tidur istrinya yang hamil tanpa ada yang tahu. Melihat wajahnya, rasa mual naik ke tenggorokanku, tapi aku menelannya paksa. Saat ini, rasa jijik adalah kemewahan yang tidak bisa aku tunjukkan sebelum menutup perangkap. Seorang pemburu tidak boleh menunjukkan niat membunuhnya sebelum mangsanya benar-benar terperangkap. Aku bangkit, merapikan diri, mengikat rambutku, mengenakan kardigan tipis, dan turun ke lantai 1. Ruang keluarga tertata rapi. Aku melihat ke arah meja kaca. Teko air yang telah disiapkan Rania dengan susah payah itu benar-benar kosong. 2 gelas di sebelahnya hanya menyisakan beberapa tetes di dasarnya. Rasa dingin merayap di punggungku, tetapi dengan cepat digantikan oleh ketenangan yang dingin.
Pencahar osmotik dan iritan kulit yang telah aku tuangkan bukanlah racun mematikan, itu adalah bom waktu biologis. Efeknya tidak langsung. Butuh setidaknya 12 hingga 16 jam untuk meresap ke dalam mukosa usus dan masuk ke aliran darah. Mereka telah meminumnya hingga tetes terakhir bersama dengan hasrat hubungan terlarang mereka. Sekarang tinggal menunggu hitungan mundur. Dari dapur, muncul adik iparku, Rania. Dia membawa piring berisi telur mata sapi dan roti panggang. Melihatku, dia tersenyum lebar. Matanya bersinar dengan keprihatinan palsu. Loh, Mbak Saras, sudah bangun? Tumben bangun pagi sekali. Semalam hujan dan dingin. Bayinya tidak rewel kan? Sini. Aku sedang siapkan sarapan untuk semua. Duduk saja di meja, nanti aku buatkan segelas susu hangat. Aku menatapnya. Wanita yang mengenakan celemek bunga di pinggangnya, dengan rambut disanggul rendah yang elegan dan berbicara dengan suara semanis gula. Jika bukan karena foto-foto yang kuambil dari iPad, aku pasti akan berterima kasih atas kebaikannya. Tapi saat itu, melihat makanan yang dibawanya, aku hanya melihat tumpukan sampah yang dibumbui dengan pengkhianatan. Terima kasih, Rania. Semalam aku tidur nyenyak sekali sampai tidak mendengar apa-apa. Sepertinya kehamilan ini membuatku jadi suka tidur. Begitu berbaring, langsung pulas seperti kerbau. Jawabku dengan senyum sopan yang sempurna, menekankan bagian tidur seperti kerbau. Mata analitisku tidak melewatkan bagaimana sudut matanya sedikit bergetar dan kilatan kepuasan yang melintas sekejap di matanya. Dia percaya bahwa tidur nyenyakku telah menjadi perisai terbaik untuk pertemuan rahasia mereka. Dia mengangguk dan menyuruhku duduk. Sarapan berlanjut mengikuti naskah keluarga teladan ketika Baskara menuruni tangga dengan kemeja yang rapi. Rania tidak henti-hentinya menyajikan makanan untuk ibu mertuaku sambil berceloteh riang tentang apa yang terjadi di TK. Aku hanya duduk di sana, mengunyah perlahan, memainkan peranku sebagai istri hamil yang naif dengan sempurna. Ketika Baskara keluar dari pintu depan dengan tas kerjanya dan Rania juga bersiap-siap pergi ke TK, aku segera kembali ke kamar tidur dan mengunci pintu dari dalam. Waktuku tidak banyak, air itu sudah ada di perut mereka. Hitung mundur biologis di tubuh mereka telah dimulai, dan aku juga harus mengaktifkan perangkap keuangan dan hukumku sendiri. Aku membuka laptop pribadiku dan masuk ke mobile banking dengan sidik jariku. Sebagai analis risiko, akulah yang mengelola seluruh arus keuangan rumah tangga. Baskara memiliki gajinya sebagai manajer, tetapi karena sifatnya yang suka pamer dan boros, sebagian besar tabungan kami berasal dari pekerjaanku di proyek-proyek investasi eksternal. Namun, untuk menjaga harga diri suamiku, deposito berjangka sekitar 2 miliar dan sertifikat apartemen mewah yang kami rencanakan untuk pindah setelah kelahiran bayi, atas nama kami berdua. Dulu aku pikir itu adalah bentuk penghormatan dalam pernikahan, tetapi hari ini angka-angka itu harus diselamatkan dari tangan kotor seorang pengkhianat. Pertama, aku mulai memeriksa pergerakan kartu kredit Baskara. Dia menggunakan kartu tambahan yang terhubung ke rekening utamaku. Aku tidak pernah peduli dengan pengeluaran kecil hariannya. Tetapi hari ini dengan mata seorang penyelidik, aku segera menemukan anomali. Pembayaran di toko parfum mewah dan struk restoran mahal pada siang hari kerja, dan pukulan telak, sebuah pembayaran sebesar 150 juta di sebuah toko perhiasan beberapa bulan yang lalu, bertepatan persis dengan hari ulang tahun Rania. Hari itu Baskara memberitahuku bahwa dia telah membeli hadiah untuk seorang klien demi menutup kontrak besar. Aku percaya padanya. Aku tidak pernah membayangkan bahwa klien itu adalah orang yang tinggal di lantai 3 rumah ini. Tanganku menari di atas keyboard. Tanpa ragu, aku mentransfer tepat 50% dari dana likuid, bagian legal dan sah milikku, ke rekening pribadi yang baru saja kubuka atas namaku sendiri. Sisa uangnya kubiarkan di sana, tetapi aku mengatur peringatan penipuan agar setiap pergerakan mencurigakan dari Baskara akan segera diblokir. Adapun deposito berjangka sebesar 2 miliar, aku tidak bisa menariknya secara sepihak, tetapi aku memulai prosedur untuk memblokir rekening sementara dengan alasan dugaan penipuan dalam sistem. Untuk membuka blokir, kami berdua harus datang ke kantor cabang. Aku telah membekukan aset utamanya, memastikan dia tidak bisa kabur dengan 1 sen pun. Selanjutnya, aku membuka aplikasi kartu dan melanjutkan untuk memblokir kartu Baskara dengan alasan hilang. Sejak saat itu, kartu platinum yang menjadi simbol kekuasaannya, yang selalu ia gesek dengan bangga untuk memuaskan kesombongannya, tidak lebih dari sepotong plastik tak berguna. Setelah urusan keuangan selesai, aku mengambil ponsel dan menelepon Dewi, sahabatku sejak kuliah, yang kini menjadi pengacara tangguh, spesialis dalam perceraian dan pembagian harta gono gini. Dewi, aku butuh bantuanmu. Aku mau cerai. Suamiku selingkuh dengan adik iparku. Suaraku terdengar dingin dan datar, seolah sedang membaca kutipan harga saham.
Ada keheningan 3 detik di seberang sana. Kemudian, suara tajam Dewi bergema. Apa katamu? Dengan adik iparmu? Kurang ajar sekali. Di mana kamu? Kamu aman? Bayinya baik-baik saja? Anakku dan aku aman. Aku tidak akan membuat keributan atau menangis meraung-raung. Aku sudah menyimpan tangkapan layar pesan-pesannya. Aku sudah memblokir kartu dan membekukan rekening. Yang kuminta darimu adalah segera buatkan aku surat perjanjian cerai yang paling menguntungkan bagiku, termasuk hak asuh anak penuh dan pembagian harta. Dan siapkan juga permohonan penyitaan aset sementara ke pengadilan kalau dia mencoba menyembunyikan harta. Aku mau semua dokumen itu ada di mejaku besok pagi. Dewi sangat mengenal kepribadianku. Dia tidak menawarkan penghiburan atau kalimat basa-basi, hanya menjawab dengan kalimat singkat dan tajam. Baik, kamu tetap tenang. Biar hukum yang mengurus bajingan itu. Aku menutup telepon dan bersandar di kursi. Pagi ini telah berakhir dengan kejam, bersih, dan sempurna. Aku telah menebar jaring yang tidak akan bisa mereka lepaskan. Mereka pikir mereka bisa memuaskan nafsu mereka di belakangku dan menjalani kehidupan ganda. Mereka tidak tahu bahwa pada saat ini kekayaan, status, dan kekuasaan mereka telah lumpuh total. Sekarang tinggal menyiapkan teh kamomil dan menunggu kupu-kupu malam itu menderita diare. Menunggu jam biologis yang berdetak di dalam kedua pendosa itu mencapai ketukan terakhirnya dan meledak dalam penghinaan yang paling menyedihkan. Perangkap sudah siap. Pukul 10 malam, rumah 3 lantai di Pondok Indah itu diselimuti keheningan seperti biasa. Ibu mertuaku sudah minum obatnya dan tidur lebih awal di kamarnya di lantai 2. Aku, dengan alasan kelelahan karena kehamilan, mengunci diri di kamar pada pukul 9.30. Semuanya diatur dengan sempurna. Aku telah menciptakan kekosongan, sebuah panggung sepi yang disiapkan khusus untuk 2 orang yang mendambakan kehangatan terlarang. Aku bersandar di kepala tempat tidur, lampu memancarkan cahaya kuning yang redup. Aku tidak melihat ponsel atau menyalakan film. Aku hanya memejamkan mata dan menajamkan telinga untuk menangkap suara-suara samar yang merambat melalui dinding. Menurut perhitunganku tentang pencahar osmotik dan iritan kulit, masa inkubasi sudah mendekati batas 16 jam. Perut dan sistem kekebalan mereka telah ditipu sepanjang hari, dan sekarang bahan aktif yang terakumulasi pasti sudah mencapai titik didih. Sekitar pukul 10.30, terdengar suara berderit dari arah ruang kerja Baskara. Kemudian suara langkah kaki telanjang berjalan mengendap-endap di lorong dan menaiki tangga menuju lantai 3. Mereka mulai lagi. Ketamakan daging tidak mengizinkan mereka melewatkan satu malam pun selagi Gilang tidak ada. 15 menit pertama berlalu dalam keheningan. Tentunya mereka sedang sibuk melepaskan topeng kesopanan mereka dan menyatu di ranjang iparku. Tapi kedamaian itu tidak berlangsung lama. Pukul 11.15 terdengar suara gedebuk keras dan berat dari lantai atas, seperti suara seseorang jatuh dari tempat tidur ke lantai. Sedetik kemudian, terdengar langkah kaki berlari kacau. Tidak ada lagi mengendap-endap. Pintu kamar mandi lantai 3 didorong dengan begitu keras, hingga terdengar suara dentuman saat membentur dinding. Aku membuka mata lebar-lebar dan tersenyum miring. Bom biologis telah meledak secara resmi. Efek obat itu tidak menyebabkan rasa sakit yang menusuk secara langsung. Dimulai dengan pembengkakan perut yang tiba-tiba dan brutal, diikuti oleh keinginan buang air besar yang sama sekali tidak terkendali. Dorongan yang akan menghancurkan setiap upaya sfinkter untuk menahannya, dan mengubah usus besar menjadi gunung berapi yang meletus. Melalui langit-langit, mulai terdengar erangan tertahan, suara rebutan, seolah-olah 2 orang sedang memperebutkan ruang yang sama. Di lantai 3 hanya ada satu kamar mandi. Dan saat itu, kedua orang telanjang itu menghadapi tragedi paling memalukan dari semuanya. Mereka kehilangan kemampuan untuk mengendalikan usus mereka pada saat yang bersamaan. Minggir, aku tidak tahan lagi. Suara serak Baskara menembus langit-langit plester hingga sampai ke kamarku. Kamu yang keluar. Perutku sakit. Tolong. Rasanya seperti ditusuk-tusuk pisau, teriak Rania. Bukan lagi suara manis dan lembut itu, melainkan jeritan seorang wanita yang telah kehilangan akal sehatnya karena rasa sakit dan malu. Suara rebutan, barang-barang jatuh dan pecah. Tidak diragukan lagi, mereka sedang saling cakar untuk mendapatkan satu-satunya toilet yang tersedia. Rasa malu karena tidak bisa mengendalikan sfinkter mereka di depan kekasihnya telah menghancurkan martabat mereka sepenuhnya. Namun, jika hanya itu, drama ini akan terlalu monoton. Komponen kedua dari air ajaibku, iritan kulit, mulai menunjukkan taringnya. Di antara suara pertengkaran memperebutkan kamar mandi, terdengar jeritan tajam dari Rania, dan napas terengah-engah penuh kepanikan dari Baskara. Gatal. Ah, gatal sekali. Apa ini? Ada apa dengan tubuhku? Kenapa aku jadi merah semua? Ah,
Ketika agen iritan meresap ke dalam kapiler mereka, kulit mereka bereaksi seolah-olah dilemparkan ke sarang lebah. Ribuan bilur merah dan bengkak muncul di seluruh tubuh mereka, dari leher hingga punggung, melewati perut, bahkan sampai ke bagian paling pribadi mereka. Rasa gatal yang menyiksa memaksa mereka untuk menggaruk kulit hingga berdarah. Kombinasi rasa sakit perut yang ekstrem, diare akut, dan rasa gatal yang membakar di seluruh tubuh telah mengubah rumah kami menjadi neraka di bumi. Mereka tidak bisa mengenakan pakaian, gesekan sekecil apapun dari kain pada kulit mereka yang bengkak dan penuh bilur akan terasa seperti ribuan jarum yang menusuk. Mereka hanya bisa menangis dan menjerit, telanjang bulat, sambil menggaruk diri hingga berdarah. Panggil ambulans, aku mau mati. Sakit sekali. Raung Baskara. Aku mendekat perlahan ke jendela, menyingkap sedikit tirai, dan melihat ke jalan. Keheningan malam di lingkungan yang tenang itu akan segera pecah. Aku tahu mereka tidak punya pilihan lain. Evakuasi tanpa henti, menggaruk secara kompulsif tanpa bisa menahan rasa gatal, dan benar-benar telanjang tanpa bisa memakai baju, mustahil bagi mereka untuk menyetir sendiri ke rumah sakit. Mereka hanya punya satu jalan keluar, menelepon 119. Dan ketika ambulans itu tiba, cangkang keluarga sempurna mereka akan hancur berkeping-keping di depan mata semua orang. Tepat 15 menit kemudian, lampu rotator biru dan merah menyapu dinding-dinding jalan, diiringi oleh suara sirene yang memekakkan telinga merobek kegelapan malam. Sebuah ambulans berhenti mendadak di depan gerbang rumah kami. Suara gaduh itu membuat anjing-anjing tetangga mulai menggonggong serempak. Lampu-lampu di jendela rumah-rumah sebelah menyala satu persatu. Para tetangga, yang biasanya menyukai ketenangan tetapi penuh rasa ingin tahu, mulai membuka pintu balkon mereka dan menjulurkan kepala. Dari lantai 2 aku mendengar ibu mertuaku buru-buru membuka pintu kamarnya dan berlari tergopoh-gopoh di lorong. Dia mulai menggedor pintuku dengan keras. Saras, Saras, ada apa? Ada ambulans berhenti di depan rumah. Di mana Baskara? Aku menarik napas dalam-dalam dan menyesuaikan ekspresi wajahku, agar tampak seperti wanita hamil yang ketakutan karena terbangun dengan kaget. Aku membuka pintu, memegangi perutku, dan berkata dengan suara gemetar, aku tidak tahu Bu. Tadi Mas Bas bilang mau ke ruang kerja untuk mengambil beberapa dokumen. Ambulans itu mau jemput siapa? Aku membantu ibu mertuaku, berpura-pura sangat ketakutan saat kami menuruni tangga. Ketika kami sampai di ruang keluarga, para petugas medis sudah mendorong Tandu dari pintu utama. Pada saat yang sama, dari tangga yang turun dari lantai 3, sebuah pemandangan mengerikan tersaji di depan mata ibu mertuaku, dan merupakan pemandangan paling memuaskan yang pernah kusaksikan. Dua petugas medis menurunkan Baskara dan Rania. Suamiku yang tampan dan adik iparku yang manis kini hanya ditutupi seadanya oleh beberapa lembar selimut tipis rumah sakit. Tubuh mereka merah padam, dengan kulit penuh lepuh, seolah-olah daging yang dimasak kurang matang. Tangan mereka tidak berhenti menggaruk leher dan dada hingga mengeluarkan darah. Bau tinja yang memuakkan yang keluar dari tubuh mereka yang tak terkendali begitu menusuk hingga para petugas medis pun meringis dan memalingkan muka. Ya Tuhan, Baskara. Rania. Kalian kenapa? Kenapa kalian turun dari lantai 3 telanjang? Jerit ibu mertuaku, hampir pingsan. Dia mundur sambil memegangi kepalanya, tidak percaya dengan apa yang dilihat matanya. Pasien mengalami syok anafilaksis akut dan keracunan pencernaan parah. Keluarga, tolong beri jalan. Kami harus segera membawa mereka ke kendaraan. Ini masalah hidup atau mati, teriak seorang paramedis muda, mendorong Tandu dengan kuat ke arah pintu. Pintu depan terbuka lebar. Di bawah cahaya terang lampu jalan dan lampu darurat ambulans, para tetangga yang berkumpul di kedua sisi trotoar menyaksikan adegan itu dengan sangat detail. Mereka melihat suami teladan dan ipar yang ramah mengerang kesakitan di atas Tandu, hanya ditutupi kain tipis, benar-benar telanjang dengan tubuh memerah dan penuh bekas garukan. Itu kan Mas Baskara? Kok dibawa bareng Rania, istrinya Mas Gilang? Jijik banget. Istrinya mau melahirkan. Dia malah di atas sama iparnya, telanjang lagi. Pasti lagi selingkuh. Kurang ajar, bisikan. Jari yang menunjuk, dan cemoohan dari para tetangga terdengar jelas, menusuk langsung ke gendang telinga Baskara dan Rania. Sambil menahan gatal dan sakit, harga diri mereka hancur dalam sekejap. Baskara memejamkan mata erat-erat, dan membenamkan wajahnya ke selimut, mencoba lari dari tatapan dunia. Rania menangis meraung-raung. Air matanya bercampur dengan wajahnya yang bengkak karena alergi, menyajikan tontonan yang sangat mengerikan. Pintu ambulans ditutup dengan keras dan kendaraan itu menghilang ke dalam kegelapan malam dengan sirenenya. Aku berdiri di ambang pintu, memeluk perut besarku dengan kedua tangan, dan menatap lampu merah yang menjauh dengan dingin. Para tetangga mulai bubar, tetapi gosip ini akan bertahan berbulan-bulan. Keluarga teladan itu baru saja terkubur di bawah gunungan kotoran dan aib yang mereka ciptakan sendiri.
Ibu mertuaku ambruk tak berdaya di ambang pintu, menutupi wajahnya dan mulai menangis histeris. Aku tidak membantunya berdiri. Aku hanya mendekat, menundukkan kepala, dan berkata dengan suara ringan seperti bulu, tetapi tajam seperti pisau silet, "Ayo, Bu Puspita, bereskan barang-barang ibu. Kita lihat apakah putra kesayangan dan menantu favorit ibu masih hidup atau sudah mati di rumah sakit." Pukul 2 dini hari, di area gawat darurat Rumah Sakit Pondok Indah, suasana riuh dan bau desinfektan begitu kuat hingga menyesakan. Di bawah cahaya putih neon yang menyilaukan, segalanya terekspos. Tidak ada kegelapan untuk menyembunyikan rasa malu. Aku menuntun lengan ibu mertuaku melewati pintu otomatis. Dia masih terisak-isak dan berjalan terhuyung-huyung. Aku, sebaliknya, berjalan dengan langkah mantap. Setiap langkahku pasti, jantungku berdetak dengan tenang. Memainkan peran sebagai istri hamil yang berlari ke rumah sakit karena cemas akan suaminya. Namun, di dalam hati, aku adalah seorang hakim yang berjalan menuju tempat eksekusi. Area observasi hanya dipisahkan oleh tirai biru tipis. Aku menuju ke tempat tidur nomor 3 dan 4. Pemandangan di hadapanku bahkan lebih menyedihkan daripada di rumah. Baskara dan Rania dipasangi infus, tangan mereka diikat ke pagar tempat tidur dengan tali medis untuk mencegah mereka menggaruk kulit yang memerah, bengkak dan penuh luka. Para perawat telah membersihkan mereka, tetapi jejak bau menjijikkan itu masih melayang di udara. Staf yang bertugas sesekali melirik mereka, berbisik-bisik dengan rasa jijik yang jelas di mata mereka. Melihatku dan ibu mertuaku masuk, Baskara terkejut, meringkuk di bawah selimut tipis dan mata merahnya yang ketakutan mati-matian mencoba menghindari tatapanku. Di tempat tidur sebelah, Rania cepat-cepat membenamkan wajahnya ke bantal. Rambutnya yang acak-acakan menutupi wajahnya yang rusak karena alergi. Aku berhenti tepat di samping tempat tidur Baskara. Aku tidak menangis atau bertanya bagaimana keadaannya. Aku berdiri tegak, memeluk perutku dan menatapnya dari atas dengan mata sedingin es yang bisa membekukan seluruh ruang gawat darurat. Dokter bilang kamu dan Rania menderita radang usus akut dan shock anafilaksis karena menelan racun aneh. Kalian makan sesuatu yang aneh? Atau kalian begitu lapar sampai menelan harga diri kalian sendiri? Saras. Biar aku jelaskan, ini hanya keracunan makanan. Semalam aku ke lantai 3 mencari berkas dan Rania menawariku air minum. Tiba-tiba perut kami berdua sakit. Ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Ini salah paham. Aku bersumpah. Salah paham yang begitu besar sampai kalian harus mencari berkas di lantai 3 pukul 1 dini hari dengan telanjang bulat. Salah paham yang membuat kalian berebut toilet yang sama, saling cakar, dan keluar dengan tandu telanjang di depan seluruh kompleks. Baskara. Kamu pikir aku anak umur 3 tahun atau kamu pikir dengan kecerdasanmu itu kamu bisa menghina IQ-ku? Panas. Karena panas, kami lepas baju. Saras, tolong percaya padaku. Kamu sedang hamil. Jangan berpikir yang aneh-aneh, nanti berpengaruh ke bayi. Kalau ini jadi gosip, reputasi kita akan hancur. Tolong, bilang ke dokter untuk memindahkan kami ke ruang privat. Aku tidak mau dilihat lebih banyak orang lagi. Reputasi? Saat kamu diam-diam tidur dengan adik iparmu tepat di atasku, kamu tidak peduli reputasi, tapi sekarang terikat di tempat tidur seperti anjing gila, kamu takut kehilangannya, tidak ada ruang privat untuk pengkhianat. Tetaplah berbaring di situ agar semua yang lewat bisa melihat dengan jelas wajah asli suami teladan. Mendengar kata-kataku yang sedingin es, Rania sepertinya tidak tahan lagi dengan penghinaan itu. Dia mengangkat kepalanya yang bengkak dan merah, berurai air mata, dan dengan nada korban yang biasa ia mainkan, ia memohon, "Mbak Saras, maafkan aku. Aku benar-benar minta maaf. Itu sebuah kekhilafan. Aku terlalu kesepian. Aku telah membuat kesalahan. Aku tidak bermaksud merebut suamimu. Tolong jangan perbesar masalah ini. Demi nama baik keluarga, rahasiakan ini. Kalau Mas Gilang tahu, dia akan menceraikanku. Aku mohon padamu demi bayi yang ada di kandunganmu. Anggap saja ini sebagai amal. Maafkan aku." "Amal? Kamu tidur dengan suami kakak iparmu yang sedang hamil dan sekarang kamu meminta amal demi anakku? Saat kamu membukakan pintu untuknya masuk ke tempat tidurmu, saat kamu menyindirku di meja makan dengan mengatakan aku tidak bisa memuaskan suamiku karena kehamilan, tidakkah kamu memikirkan amalmu sendiri? Kamu takut Gilang akan menceraikanku, kan? Jangan khawatir. Aku tidak akan memperbesarnya. Aku hanya akan membiarkan kebenaran berjalan dengan sendirinya sampai ke suamimu. Jangan, Mbak Saras. Aku ini adik iparmu, kan? Aku salah. Aku akan berlutut 1000 kali jika perlu. Aku akan lakukan apapun yang Mbak minta. Tapi tolong jangan beritahu Mas Gilang. Kamu akan menghancurkan pernikahanku dan semua orang akan menertawakanku sampai aku mati. Menghancurkan pernikahanmu? Lalu bagaimana dengan pernikahanku? Kalian berdua berkomplot untuk menghancurkan kepercayaanku?
untuk menghancurkan keluarga seorang anak yang bahkan belum lahir. Dengan apa kalian akan membayarnya? Uang, teriak Baskara. Aku akan bayar berapapun. Martabatku tidak semurah moral kalian. Menangislah yang keras. Biar semua orang di UGD mendengar betapa indahnya suara teladan kompleks yang tidur dengan iparnya sendiri. Diam. Kamu mau kita mati? Hah? Raung Baskara. Bagaimanapun juga aku adalah ayah dari anak itu. Menghinaku tidak akan membuatmu terlihat baik. Kamu yang akan ditertawakan karena menjadi istri yang tidak bisa mempertahankan suaminya. Hentikan sikapmu itu. Bayar biaya medisnya dan urus surat-suratnya. Kamu memberiku perintah, Baskara. Dengan hak apa kamu memberiku perintah? Dengan hak seorang pengecut yang tertangkap basah telanjang berselingkuh dari istrinya atau dengan hak seorang pria yang semua kartu kreditnya telah kublokir kemarin pagi? Oh, ngomong-ngomong, kartu yang kamu pakai untuk membeli perhiasan untuk adik iparmu itu sudah kulaporkan hilang karena dicuri. Cari saja cara sendiri untuk membayar biaya hari ini. Aku hanya datang untuk memastikan kalian tidak mati dan untuk menandatangani surat-surat agar dokter tidak menelepon polisi. Kewajibanku sebagai keluarga berakhir di sini. Kamu memblokir kartuku, kamu memblokir uangku karena seenaknya. Kamu gila. Kamu mau menghancurkan rumah ini? Aku tidak menghancurkan apa-apa. Aku hanya membersihkan sampah. Apa yang menjadi milikku akan kuambil kembali sampai sen terakhir. Adapun kotoran kalian, urus saja sendiri. Nikmati konsekuensinya. Suntikan anti alergi yang diberikan dokter hanya akan meredakan gatal untuk sementara, tetapi rasa malu di hati kalian tidak akan bisa kalian cuci seumur hidup. Setelah mengatakan itu, aku berbalik dan berjalan keluar dari area medis tanpa berhenti sedetik pun. Di belakangku tertinggal jeritan tak berdaya Baskara dan tangisan Pilu Rania. Tatapan para dokter dan perawat saat aku lewat bukan lagi rasa kasihan, melainkan campuran antara keterkejutan dan kekaguman. Saat melintasi pintu rumah sakit, angin dini hari mengacak-acak rambutku. Aku menarik napas dalam-dalam. Udaranya dingin dan bersih, pertempuran pertama telah berakhir dengan kemenangan tanpa celah. Rasa malu itu sudah menjadi rahasia umum, tetapi aku tahu hewan yang terpojok akan mencoba memainkan kartu terakhirnya, perlindungan keluarga. Di ronde berikutnya, aku akan menghancurkan tali penyelamat terakhir mereka, yang juga dikenal sebagai ibu mertuaku, dengan tanganku sendiri. Semuanya baru saja dimulai. Dengan cahaya fajar pertama yang mulai tampak, aku meninggalkan rumah sakit. Udara pagi yang menusuk tidak membuatku gemetar, sebaliknya, kepalaku terasa sangat jernih. Aku tidak langsung pulang. Aku memarkir mobil di dekat sebuah kafe kecil di pintu masuk kompleks perumahan kami dan memesan segelas kopi susu dan sepotong roti bakar panas. Aku makan perlahan. Aku perlu memulihkan energi. Pertarungan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Ibu mertuaku, Ibu Puspita, bukanlah wanita biasa. Dia bukan tipe orang yang akan berteriak-teriak seperti pedagang di pasar. Dia pendiam, sabar, selalu menggunakan kata-kata bermoral, tetapi di akhir setiap kalimatnya selalu menyembunyikan jarum beracun. Dia tidak akan pernah menerima kenyataan bahwa putra kesayangannya adalah seorang pezina yang menjijikkan. Dia akan menggunakan cara apapun. Dia akan memutarbalikkan semua logika untuk mengubah fakta menjadi sebuah kecelakaan atau kesalahpahaman, dan pada akhirnya, kesalahan akan dilimpahkan kepadaku. Seperti yang kuduga, ketika mobilku tiba di depan gerbang rumah, ibu mertuaku sudah menunggu di beranda. Dia tidak menangis atau histeris. Dia duduk sangat tegak di kursi rotan, mengipasi dirinya perlahan. Wajahnya dingin seperti baja. Dia tidak bergerak, hanya mengikutiku dengan tatapan setajam silet. Aku turun dari mobil dan masuk ke rumah dengan langkah tenang. Saya sudah pulang, Bu. Saya dari rumah sakit, kataku dengan nada datar, seolah baru kembali dari berbelanja di supermarket. Ibu Puspita menutup kipasnya dan memukulkannya pelan ke telapak tangannya. Duduk. Kita perlu bicara. Aku menarik kursi dan duduk di hadapannya. Udara kacau dari malam sebelumnya masih terasa di ruang tamu. Bau desinfektan rumah sakit yang kubawa di pakaianku bercampur dengan bau apek yang pengap di ruang tamu, menciptakan suasana yang menyesakan. Dokter sudah memberitahuku secara garis besar tentang tadi malam, mulainya dengan suara tanpa emosi. Baskara dan Rania tidak sengaja makan jamur beracun dari kebun. Mereka keracunan, panik, dan lari ke bawah tanpa sempat berpakaian. Itu hanya kecelakaan kan? Aku hampir tertawa terbahak-bahak. Jamur beracun. Skenario bodoh yang dibuat-buat. Di kebun kami hanya ada mawar dan beberapa tanaman hias. Dari mana mereka akan mendapatkan jamur beracun? Dan bahkan jika mereka tidak sengaja makan jamur beracun, mengapa mereka berdua berada di kamar yang sama dan di tempat tidur yang sama di lantai 3 di tengah malam? Bu Puspita, jawabku sambil menjaga ketenangan.
Dokter mendiagnosis shock anafilaksis dan gastroenteritis akut yang disebabkan oleh menelan toksin yang tidak diketahui. Dalam laporan tidak ada kata jamur sama sekali, dan saya rasa para tetangga tidak sebodoh itu untuk tidak bisa membedakan antara keracunan makanan dan dua orang yang sedang berselingkuh. Wajah Ibu Puspita sedikit menegang. Jangan menjawabku. Kalau aku bilang itu kecelakaan, itu kecelakaan. Sebagai seorang istri, jika suamimu atau adik iparmu punya masalah, tugasmu adalah menutupinya dan melindungi nama baik keluarga. Bukan malah menambah-nambahi, membuat drama di rumah sakit, dan menjadikan mereka bahan tertawaan semua orang. Saya tidak membuat drama apapun, balasku sambil menatap matanya lekat-lekat. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Yang membuat pertunjukan adalah putra kesayangan ibu dan menantu favorit ibu. Mereka sendiri yang telah menjadikan diri mereka bahan cemoohan seluruh kota. Kenapa ibu menyalahkan saya? Mengatakan yang sebenarnya bukan berarti menyalahkan mereka. Kebenaran tidak penting. Ibu Puspita memukul meja dengan kipasnya. Yang penting adalah martabat rumah ini. Baskara adalah seorang manajer penjualan. Rania adalah seorang guru anak-anak. Jika ini tersebar, di mana mereka akan menaruh muka, karier mereka akan hancur. Kamu mengerti? Saya mengerti. Saya sangat mengerti, kataku sambil mengangguk dengan senyum sinis. Ibu hanya peduli pada karier dan status anak-anak ibu. Penderitaan yang mereka sebabkan padaku, pengkhianatan yang kuterima, bayi yang kukandung. Semua itu tidak ada harganya bagi ibu. Apakah saya salah? Ibu Puspita berdiri tiba-tiba dan menunjuk wajahku. Jangan bersembunyi di balik anakmu dan berpura-pura menjadi korban. Coba kamu introspeksi diri sedikit. Jangan bersembunyi di balik anakmu, Saras. Laki-laki itu lemah dan bodoh secara alami. Mereka terbawa oleh hawa nafsu. Itu kesalahan yang menjijikkan. Ya, tapi itu hanya seks. Kamu akan menghancurkan keluargamu, menghancurkan kedua saudaramu, dan membiarkan anakmu tanpa ayah hanya karena sebuah kekhilafan. Kamu harus memaafkan demi apa kata orang. Demi kehormatan rumah ini. Dalam pernikahan, kadang-kadang harus menelan pil pahit. Setiap katanya seperti pukulan palu. Dia tidak hanya menutupi dosa, tetapi juga melegitimasi, mengubah perselingkuhan menjadi hak alami laki-laki dan menjadikanku, korban, sebagai pelaku. Kekejaman dan pikiran picik wanita ini jauh melampaui imajinasiku. Aku berdiri untuk menghadapinya. Perutku yang berusia 5 bulan terasa sedikit berat, tetapi tatapanku lebih tak tergoyahkan dari sebelumnya. Argumen yang sangat bagus, Bu Puspita. Ibu merasa sangat baik mengasihani putra ibu. Tapi, apakah ibu juga mengasihani Gilang? Dia menghabiskan sepanjang tahun membanting tulang di sebuah proyek ratusan kilometer jauhnya. Tidak pulang. Mengirimkan uang untuk menghidupi istri dan anaknya. Sementara itu, istrinya memasukkan saudara laki-lakinya sendiri ke tempat tidur. Apakah itu logis menurut ibu? Apakah ibu mampu menelepon Gilang sekarang juga dan mengatakan kepadanya bahwa wajar jika istrinya berselingkuh? Ibu mertuaku terdiam, mulutnya terbuka, tetapi matanya nanar. Aku telah menyentuh satu-satunya titik lemahnya, ketakutannya pada Gilang, putra sulungnya, yang pendiam, tetapi merupakan pilar keluarga yang sebenarnya. Dia bisa menghancurkanku, tapi dia tidak akan pernah bisa menghancurkan Gilang. Aku melanjutkan dengan dingin. Jika ibu ingin saya diam, jika ibu ingin saya berpura-pura untuk menyelamatkan martabat kompang camping kedua anak ibu, baiklah, saya akan diam. Tapi saya punya satu syarat. Syarat apa? Tanya Ibu Puspita tergesa-gesa, seperti orang yang berpegangan pada pelampung. Dia menandatangani surat cerai dan pergi dari sini hanya dengan pakaian di badan. Aku mengucapkan setiap suku kata dengan sangat jelas. Apartemen, rumah, semua tabungan, dia tidak akan melihat satu sen pun. Itulah harga dari kebisuan saya. Pilihlah, Bu Puspita, martabat anak-anak ibu atau uang mereka. Ibu tidak bisa memiliki keduanya. Ibu Puspita menatapku dengan ngeri. Dia tidak percaya menantu yang penurut dan patuh sebelumnya menuntut syarat yang begitu kejam dan final. Dia tergagap dengan suara gemetar. Beraninya kamu? Berani? Bukankah ibu dan putra ibu yang mengajariku? Potongku. Mereka mengajariku bahwa kebaikan hanya boleh ditawarkan kepada mereka yang pantas menerimanya. Mereka yang menginjak-injak kebaikan hanya akan sadar ketika menerima hukuman. Aku tidak menunggu jawabannya. Aku berbalik dan menaiki tangga menuju kamarku. Tadi malam aku telah mengaktifkan bom biologis. Pagi ini aku telah secara resmi memicu bom hukum. Sejak saat ini bukan lagi sekadar cinta segitiga, melainkan permainan catur yang kejam demi harta dan kehormatan. Dan baik raja maupun ratunya ada di tanganku. Setelah percakapan tegang dengan ibu mertuaku, aku tahu aku telah memberikan bola panas kepada mereka. Ibu Puspita akan terpaksa memilih.
meyakinkan putranya untuk melepaskan seluruh hartanya sebagai ganti kebisuanku atau menghadapi skandal yang akan menghancurkan kedua anaknya. Tapi aku tidak akan duduk diam menunggu keputusannya. Inisiatif harus selalu ada di tanganku. Aku menghabiskan sore itu untuk mengeksekusi langkah selanjutnya untuk mengambil kembali asetku. Aku menghubungi perusahaan pindahan dan meminta mereka datang pagi-pagi sekali. Aku tidak akan pindah, aku hanya akan mengambil barang-barang. Keesokan paginya, sementara ibu mertuaku masih mengurung diri di kamarnya, mungkin merenungkan langkah selanjutnya. 2 truk box parkir di depan pintu. 6 pekerja berseragam masuk dengan gesit dan memulai pemindahan yang spektakuler. Aku tidak mengemasi barang-barang pribadiku. Sebaliknya, aku mengeluarkan semua barang berharga dari rumah yang menjadi milik kami berdua. Televisi layar lengkung 85 inci yang baru saja selesai dicicil oleh Baskara, sound system surround yang sangat mahal, kulkas side by side, mesin cuci pengering, sofa kulit impor dari ruang keluarga, dan tempat tidur utama dari kamar kami. Para profesional mengemas semuanya dengan hati-hati dan memuatnya ke dalam truk di bawah tatapan tak percaya ibu mertuaku. Dia keluar dari kamarnya dengan kaget, mata melotot, dan berteriak histeris, "Saras, apa yang kamu lakukan? Kamu mau pergi dari rumah? Siapa yang memberimu izin untuk membawa perabotan seenaknya?" Aku berdiri di sudut ruang tamu dengan tangan bersedekap, menatapnya dengan sangat tenang, dan berkata, "Saya tidak akan pergi kemana-mana, Bu. Saya hanya akan menyimpan barang-barang ini di gudang sementara, untuk berjaga-jaga kalau ada orang yang terpojok lalu mengamuk dan merusak perabotan untuk melampiaskan emosi. Nanti perhitungan pembagian harta jadi merepotkan. Ini untuk melindungi aset bersama kedua belah pihak." Kata-kataku sangat logis, tetapi syarat dengan sarkasme yang dalam. Ibu Puspita terdiam, tidak bisa membantah. Dia hanya bisa menyaksikan perabotan berharga itu dibawa pergi satu persatu, mengubah rumah mewah dan nyaman itu menjadi ruang yang dingin dan kosong. Secara hukum, rumah itu masih merupakan harta Gonogini, jadi aku punya hak penuh untuk melakukannya. Setelah truk-truk itu pergi, aku menelepon temanku, Markus. Dia adalah penjual mobil bekas. "Markus, ini Saras. Aku mau jual cepat Mercy hitam itu. Kirim orangmu untuk mengambilnya dan bantu urus surat-suratnya. Pasang harga pasar saja, aku tidak akan menawar. Aku hanya ingin cepat selesai. Mobil itu juga atas nama kami berdua. Aku tidak bisa menjualnya sendiri, tapi aku bisa menyimpannya di tempat yang aman, jauh dari jangkauan Baskara." Hanya 1 jam kemudian, seorang pria dari Markus datang dan membawa mobil itu pergi. Dari balkon lantai 2, wajah Ibu Puspita yang menatap ke bawah tidak lagi menunjukkan kemarahan, melainkan kepanikan yang sesungguhnya. Dia akhirnya mulai mengerti bahwa menantunya tidak hanya bicara, tetapi bertindak dengan resolusi yang tak tergoyahkan. Sementara itu, di rumah sakit, Baskara dan Rania menghadapi neraka pribadi mereka. Sehari perawatan intensif telah meredakan gejala usus dan alergi, tetapi penghinaan tidak berhenti menyebar. Desas-desus bahwa seorang manajer penjualan perusahaan farmasi dan seorang guru TK telah dibawa dengan ambulans dalam keadaan telanjang bulat sudah menyebar ke seluruh rumah sakit. Dari rumah sakit, gosip itu menyebar ke lingkungan sekitar. Setiap tatapan yang bertemu dengan mereka penuh dengan rasa ingin tahu dan jijik. Siang hari, ketika mereka diizinkan pulang, dokter meresepkan daftar panjang krim kortikosteroid, antihistamin, dan antibiotik yang sangat mahal untuk luka di kulit mereka. Baskara mendekati apotek di seberang rumah sakit. Dia membeku saat menyadari bahwa dia tidak punya uang sepeser pun. Dengan kesombongan seperti biasa, dia mengeluarkan kartu platinumnya dan meminta untuk ditagihkan. Tetapi mesin EDC menunjukkan error. Kartu itu diblokir. Dengan wajah pucat, dia mencoba masuk ke aplikasi bank di ponselnya. Namun, aku telah mengubah kata sandinya. Satu-satunya tabungannya adalah rekening bersama. Dia tahu buku tabungannya ada di brankas di rumah, dan satu-satunya kuncinya ada padaku. Dia benar-benar melarat, terpojok. Dia menelan harga dirinya dan menelepon ibunya meminta bantuan dengan suara gemetar. "Bu, tolong, bawakan uang ke rumah sakit. Aku tidak punya uang sepeser pun." Ibu mertua, yang baru saja syok melihat rumahnya dikosongkan, merasa seperti disambar petir mendengar panggilan putranya. Dia berteriak di telepon penuh ketidakberdayaan dan amarah. "Uang? Kamu masih minta uang padaku?" Menantu sialan itu sudah mengosongkan seluruh rumah, memblokir kartu-kartu, dan membawa mobil untuk dijual. "Dari mana kamu mau aku dapat uang? Urus saja sendiri." Panggilan itu berakhir di antara tuduhan dan tangisan. Baskara jatuh terduduk di tempat tidur. Pikirannya kosong, dia tidak percaya. Dalam waktu kurang dari 24 jam dia telah kehilangan harga dirinya, uangnya, dan harta bendanya, dikuliti sampai ke tulang oleh wanita yang selalu ia remehkan. Terpaksa karena kebutuhan, dia menelepon beberapa teman untuk meminta pinjaman biaya pengobatan,
tetapi reputasinya sudah hancur. Teman-teman yang dulu menjilatnya saat dia berada di puncak, sekarang menolaknya dengan 1000 alasan. Wah, bro, aku baru saja investasi bodong dan lagi bokek. Lagian aku lagi nggak di Jakarta, tidak ada yang mengulurkan tangan. Terpukul oleh kenyataan pahit tentang rapuhnya hubungan antar manusia, Baskara hancur. Pada akhirnya, dia dan Rania terpaksa menanggung penghinaan terbesar. Memohon kepada apoteker untuk mengutang, sesuatu yang jelas ditolak, hingga harus mengemis beberapa ribu rupiah kepada orang yang lewat agar bisa membeli obat yang paling dasar. Mereka meninggalkan rumah sakit sore itu dengan kepala tertunduk. Karena pakaian mereka kotor dan robek, mereka harus pergi dengan mengenakan baju pasien yang kebesaran. Tidak ada yang datang membawakan mereka pakaian bersih. Ketika Baskara dan Rania naik taksi untuk pulang, mereka tidak bisa membayangkan kengerian yang menanti mereka. Apapun yang terjadi, mereka pikir setidaknya mereka punya rumah untuk kembali. Namun, ketika pintu taksi terbuka dan mereka masuk ke dalam rumah yang kosong dan dingin, melihat dinding-dinding telanjang dan hanya beberapa perabot berkualitas buruk milik ibu mertuaku, mereka akhirnya mengerti arti sebenarnya dari kata neraka. Malam itu aku tidak di rumah. Aku telah kembali bersama bayiku ke rumah orang tuaku. Aku meninggalkan ruang kosong bagi mereka untuk menghadapi bencana yang telah mereka timbulkan, untuk merenungkan reruntuhan hidup mereka sendiri. Tanpa uang, tanpa kenyamanan, tanpa martabat. Aku tahu betul berapa lama waktu yang dibutuhkan cinta sejati Baskara dan Rania untuk hancur, dan tebakanku tepat. Beberapa jam kemudian, dari rumah kosong itu, mulai terdengar teriakan dan saling menyalahkan. Perang untuk bertahan hidup antara dua tikus yang terpojok telah dimulai. Ruang tamu itu dingin dan kosong, cahaya putih menyilaukan dari lampu-lampu menonjolkan kesunyian. Sofa kulit telah lenyap, hanya tersisa 3 kursi plastik murah yang dipinjam ibu mertuaku dari tetangga dengan tergesa-gesa. Udaranya berat, menyesakan, seperti langit mendung sebelum badai. Aku duduk di hadapan mereka. Di sampingku, pengacaraku Dewi, mempertahankan sikap profesional dan tak tergoyahkan. Aku telah memanggil mereka ke sini, tepat di medan perang ini, untuk mengakhiri semuanya sekali dan untuk selamanya. Ibu mertuaku duduk di tengah, membungkuk, dengan mata bengkak karena terlalu banyak menangis dan pandangan terpaku ke lantai. Baskara di sebelah kiri memegangi kepalanya dengan kedua tangan, menatap Ubin dengan tajam. Rania meringkuk di sudut, menyusut seperti kucing basah, sesekali melirikku dengan campuran rasa takut dan benci. Setelah keheningan yang panjang, yang pertama berbicara adalah Baskara, suaranya terdengar serak dan kering. Saras, apa kamu benar-benar ingin mendorong kami ke jurang, membawa semuanya, menghina kami di depan umum? Apalagi yang kamu mau, apa yang kuinginkan? Jawabku dingin. Baskara, pertanyaan itu seharusnya kamu tanyakan pada dirimu sendiri. Saat kamu diam-diam tidur dengan adik iparmu di rumah ini, apa yang kamu inginkan? Saat kamu membelikan perhiasan untuk wanita itu dengan uang hasil kerja kerasku, apa yang kamu inginkan? Saat kamu menginjak-injak kepercayaan kakakmu, orang yang selalu kamu ceramahi tentang menjaga nama baik, apa yang kamu inginkan? Aku salah. Tapi itu hanya sebuah kekhilafan. Semua orang membuat kesalahan dalam hidup. Tidak bisakah kamu memberiku kesempatan untuk memperbaikinya, demi anak yang akan kita miliki? Saras, kesempatan? Aku sudah memberimu lebih banyak kesempatan daripada yang pantas kamu dapatkan. Ketika aku mencium bau parfum murahan di kemejamu, aku diam. Ketika aku melihat tagihan aneh di kartu kredit, aku menelan air mata dan bertahan. Dan malam ketika kamu membohongiku dan naik ke lantai 3, itu adalah kesempatan terakhirmu. Kamu sendiri yang membuang semua kesempatan itu ke tempat sampah. Jangan gunakan anakku sekarang sebagai tameng untuk menutupi kotoranmu. Anak ini tidak memiliki ayah sepertimu. Mendengar kata-kataku, Rania tiba-tiba mengangkat wajahnya. Dia tidak lagi menangis. Matanya merah dan dia menjerit dengan suara melengking. Saras, jangan bicara seolah-olah kamu orang suci. Laki-laki punya kebutuhan. Kalau kamu hamil dan tidak bisa melayani, wajar kalau dia mencari yang lain di luar. Ini salahmu karena tidak bisa mempertahankan suamimu. Kalau saja kamu lebih memperhatikannya dan tahu cara menyenangkannya, ini tidak akan terjadi. Aku hanya datang belakangan untuk mengisi kekosongan yang kamu ciptakan. Kekosongan, katamu. Aku tertawa sinis. Kata-kata yang indah sekali untuk menggambarkan ketidaktahuan malumu. Masuk ke tempat tidur iparmu saat suamimu tidak ada di rumah itu mengisi kekosongan? Berdandan dan pergi berbelanja dengan uang kakak iparmu itu mengisi kekosongan? Rania, kamu bukan datang belakangan. Kamu adalah seorang pencuri. Kamu mencuri suami orang, kamu mencuri kebahagiaan,
dan kamu mencuri kedamaian dari seorang anak yang bahkan belum lahir. Jangan memberiku pelajaran tentang bagaimana menjadi seorang istri. Kamu tidak punya hak. Semua ini salah laki-laki ini. Dia yang merayuku. Dia bilang cintanya padamu sudah mati. Hidupnya seperti neraka. Dia berjanji akan menceraikanmu untuk menikahiku. Aku juga korban yang tertipu. Diam kau, raung Baskara. Siapa yang merayu siapa? Bukankah kamu yang mulai menggodaku dan genit? Kamulah yang bilang suamimu membosankan, bahwa kamu sangat kesepian. Dan sekarang setelah kita ketahuan, kamu mau menyalahkanku sepenuhnya. Dasar perempuan jalang pengkhianat. Kamu pengecut yang tidak bisa bertanggung jawab atas perbuatanmu. Kalau kamu tidak membuat janji, kamu pikir aku akan mempertaruhkan segalanya untuk ini? Janji? Aku hanya main-main. Kamu pikir kamu siapa? Mana mungkin aku menikahimu? Cukup. Aku memukul tumpukan dokumen di atas meja plastik itu dengan ringan. Bukan pukulan keras, tetapi cukup kering untuk menghentikan diskusi menjijikkan mereka. Keduanya terdiam dan menatapku. Aku tidak perlu melihat teater murahan kalian tentang siapa yang lebih menjadi korban di depanku, siapa yang benar dan siapa yang tidak. Biarkan Tuhan yang memarki, memar. Aku tidak memanggil kalian hari ini untuk mendengarkan pertengkaran kalian. Ada beberapa hal yang ingin kutunjukkan pada kalian. Aku membuka map dan mengeluarkan 2 lembar kertas. Satu adalah salinan laporan kartu kredit Baskara selama 6 bulan terakhir dengan pengeluaran untuk Rania yang digarisbawahi dengan spidol neon. Yang lain adalah cetakan percakapan WhatsApp vulgar yang kuambil dari iPad Baskara yang terlupakan. Rania, kamu bilang kamu korban yang tertipu. Lalu, bagaimana kamu menjelaskan pesan ini? Aku rindu setengah mati. Setiap malam aku ingin berada di sisimu. Gelang yang kamu berikan akan kupakai seumur hidupku. Dan angka-angka ini? Menerima uang dari suamiku dan menghabiskannya dengan boros? Korban tidak berperilaku seperti itu. Rania menjadi pucat, mulutnya ternganga, tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Aku beralih ke Baskara. Kamu bilang kamu hanya main-main, tapi kamu membuka rekening rahasia, secara diam-diam mentransfer tabungan bersama kita, dan menghabiskannya untuk wanita ini. Kamu bahkan berjanji akan membelikannya rumah dan mobil. Untuk sebuah permainan, permainanmu cukup mahal dan merepotkan. Ya, Baskara. Kamu tidak hanya selingkuh, tapi kamu juga telah menyembunyikan harta Gonogini selama pernikahan. Saat aku meletakkan kedua kertas itu di atas meja, Dewi mengeluarkan sebuah perekam suara kecil dan menekan tombol putar. Terdengar suara Baskara yang tidak salah lagi. Itu adalah rekaman percakapan yang dia lakukan dengan temannya dan yang tidak sengaja kurekam. Perut Saras makin besar aja bro. Jijik lihatnya. Kayak mesin beranak, beda banget sama Rania. Yang masih kenceng kayak batu. Anggap aja gue nolongin abang gue jagain bininya pas dia lagi nggak ada. Anggap aja amal, haha. Rekaman itu berakhir. Baskara membeku seolah disambar petir di siang bolong. Dia tidak pernah membayangkan bahwa lelucon paling kejam dan menjijikkan yang pernah ia lontarkan akan terekam dan menjadi bukti pamungkas yang memberatkannya. Nah, ada lagi yang mau kalian tambahkan? Tanyaku. Aku datang hari ini untuk memberikan tawaran terakhir. Kamu tanda tangani perjanjian cerai. Kamu pergi hanya dengan pakaian di badan. Sebagai imbalannya, aku tidak akan menuntutmu secara pidana karena menyembunyikan aset. Dan kamu, Rania, enyahlah dari kehidupan Gilang tanpa membuat keributan. Jika kalian melakukannya, aku tidak akan mengirimkan bukti-bukti ini ke tempat kerja kalian atau ke Gilang. Batas waktunya 24 jam. Jika kalian tidak menandatangani, semua bukti ini akan berakhir di meja hakim. Aku berdiri tanpa menoleh lagi ke arah mereka. Ruangan itu sunyi senyap. Ibu mertuaku tidak bergerak sedikit pun. Baskara dan Rania saling pandang, tetapi di mata mereka tidak ada lagi jejak cinta atau nafsu, hanya kebencian dan ketakutan. Mereka telah memojokkan diri mereka sendiri dan sekarang mereka harus menanggung konsekuensinya bersama. Sejak malam itu, rumah di Jalan Pondok Indah itu tenggelam dalam keheningan yang mematikan. Aku tidak tinggal di sana. Aku telah kembali ke satu-satunya tempat perlindunganku, rumah orang tuaku. Aku memberi mereka waktu dan keheningan untuk menjahit ketakutan mereka sendiri dan menghadapi kenyataan pahit mereka. Pilihan yang kuberikan bukanlah sebuah usulan, melainkan sebuah ultimatum. Tidak ada ruang untuk negosiasi, terima, atau tenggelam. Aku tahu ibu mertuaku tidak akan menyerah dengan mudah. Dia akan mencoba segala cara untuk menahanku, bukan karena kasihan, tetapi karena uang yang ada di bawah kendaliku. Tapi aku juga tahu bahwa beratnya bukti yang telah kutaruh di hadapan mereka menghalangi setiap jalan keluar. Semakin mereka meronta, semakin kencang simpul hukum itu. Namun, ada seseorang yang terus membebani hatiku, orang yang menjadi korban sekaligus kunci untuk mengakhiri drama ini secara definitif. Iparku, Gilang.
Dia pendiam, sedikit kasar, tetapi jujur dan bertanggung jawab. Dia menghabiskan tahun bekerja di sebuah proyek terpencil di Kalimantan, menelan debu dan keringat untuk mengirimkan uang yang layak ke rumah untuk istri dan anaknya. Dia mempercayai istrinya, sang guru, yang dianggapnya sebagai wanita terhormat, secara buta. Dia sama sekali tidak tahu. Di belakangnya, istri dan saudara laki-laki yang sangat ia cintai bersekongkol menancapkan tanduk raksasa di kepalanya. Aku ragu apakah harus memberitahunya yang sebenarnya. Aku takut menyakitinya, menghancurkan pernikahannya. Tapi aku sadar bahwa kebisuanku bukanlah tindakan belas kasihan, melainkan menjadi kaki tangan kejahatan. Tumor ganas harus diangkat. Jika tidak, ia akan menyebar dan menghancurkan seluruh tubuh. Gilang berhak mengetahui yang sebenarnya, betapapun menyakitkannya. Dia berhak menentukan nasibnya sendiri, untuk memilih, daripada hidup dalam kebohongan yang diatur dengan sempurna. Sadar bahwa sudah waktunya untuk melepaskan bom, aku tidak meneleponnya secara langsung. Aku tidak ingin dicap sebagai penghasut atau orang yang mencoba menghancurkan keluarganya. Aku memilih cara lain, tidak langsung, tetapi dengan kekuatan destruktif ribuan kali lebih besar. Aku masuk ke akun Facebookku, yang hampir tidak pernah kugunakan, dan memposting pesan singkat, tanpa hinaan, tanpa sindiran, hanya sebuah pengumuman, sebuah deklarasi akhir yang terbungkus dalam kata-kata paling lembut. Setelah 5 tahun berjalan bersama, perjalanan kita telah sampai pada akhirnya. Terima kasih telah menjadi bagian dari kehidupan satu sama lain. Semoga di masa depan, kita masing-masing menemukan kebahagiaan di jalan kita. Babak baru dimulai. Foto yang menyertai teks itu bukan foto pernikahan kami juga tidak bersama. Itu adalah foto tanganku setelah melepaskan cincin kawin. Tanganku yang kosong beristirahat di atas perutku yang buncit. Sebuah deklarasi diam tentang keinginanku untuk memulai hidup sendiri. Aku tidak menandai Baskara atau Rania, tapi aku tahu di antara teman-temanku ada banyak orang yang sama, termasuk rekan kerja Baskara dan kerabat dari pihak suami. Sumbu telah dinyalakan, tinggal menunggu mesiu terbakar. Efek domino dari media sosial melampaui ekspektasiku. Dalam beberapa jam, postingan itu mengumpulkan ratusan suka dan komentar. Banyak yang memberikan semangat dan penghiburan. Tetapi di antara mereka terselip komentar-komentar penuh makna ganda dari para tetangga yang menyaksikan tontonan mengerikan malam itu. Kasihan, lagi hamil besar malah sendirian. Tapi syukurlah kamu sudah bebas, Mbak. Bersama pria seperti itu hanya membawa kesedihan. Bravo, berani sekali mengambil keputusan. Wanita harus kuat. Tidak ada gunanya bertahan dengan suami menjijikkan yang selingkuh dengan iparnya sendiri. Setiap komentar seperti pisau kecil yang dingin dan tajam. Menusuk cangkang keluarga sempurna yang susah payah dibangun oleh ibu mertuaku. Dan terjadilah apa yang kutunggu-tunggu. Seorang teman yang bekerja di proyek yang sama dengan Gilang di Kalimantan dan berteman denganku di Facebook mengambil tangkapan layar postinganku dan mengirimkannya kepadanya. Malam itu juga aku menerima telepon dari nomor tak dikenal. Suara Gilang terdengar lelah dan serak, tetapi syarat dengan penderitaan. Saras, ini Gilang. Apa maksud pesan Facebook itu? Apa maksud omongan orang-orang kalau Bas selingkuh sama Rania? Aku menarik napas dalam-dalam. Gilang, maaf sekali kamu harus tahu seperti ini, tapi kurasa kamu harus segera datang ke Jakarta. Ada hal-hal yang kalau tidak dilihat dengan mata kepala sendiri dan tidak didengar dengan telinga sendiri, mustahil untuk dipercaya. Aku tidak memberinya penjelasan lebih lanjut atau menambahkan kata-kata yang tidak perlu. Aku hanya menanam benih keraguan yang tidak akan pernah bisa terhapus dari kepalanya. Mengenal Gilang, dia tidak akan tinggal diam. Dia akan pulang, dan ketika dia melakukannya, tirai kemunafikan keluarga ini akan diturunkan untuk selamanya. 2 hari kemudian, saat senja, sebuah taksi berhenti di depan rumah dan Gilang turun. Dia jauh lebih kurus dan lebih gelap karena terbakar matahari daripada terakhir kali aku melihatnya. Dia mengenakan pakaian kerja yang berbau debu dan semen. Matanya merah karena kurang tidur dan kecemasan. Dia tidak langsung masuk. Dia berdiri di depan pintu memandangi taman yang kosong. Pot-pot bunga yang dirawat ibu mertuaku semuanya layu. Dari rumah yang suram itu terpancar hawa kematian. Saat mendorong pintu dan masuk, pemandangan ruang tamu membuatnya sesak napas. Ibunya duduk di kursi plastik dengan rambut acak-acakan dan mata bengkak. Baskara berada di sudut tanpa berani mengangkat wajahnya, dan istrinya, Rania, orang yang selalu dianggapnya manis dan bijaksana, meringkuk di kursi lain, pucat dan menghindari tatapannya. Ada apa di sini? Kata Gilang. Setiap kata sepertinya terasa berat. Masalah selingkuh dari Saras, atau lebih tepatnya, selingkuh yang dilakukan adiknya dengan kakak iparnya. Apa artinya semua yang dikatakan orang? Ada yang bisa menjelaskannya, tidak ada yang menjawab. Keheningan mereka adalah pengakuan yang paling jelas. Gilang menatap Rania.
Tatapannya penuh keputusasaan. Campuran antara putus asa, sakit hati, dan amarah seorang pria yang dikhianati. Rania, apa itu benar? Rania pecah dalam tangisan, air mata yang terlambat yang sudah tidak ada gunanya lagi. Maafkan aku, Mas Gilang, aku salah. Kamu salah? Gilang tertawa getir, jauh lebih memilukan daripada tangisan, dengan adikku, di ranjangku sendiri, di rumah yang kubayar dengan keringatku, dan kamu bilang kamu salah? Dia berbalik ke arah Baskara dan mencengkeram kerah ke mejanya. Bajingan. Aku sudah memperlakukanmu seperti anakku sendiri. Aku selalu memberimu yang terbaik. Dan begini caramu membalasnya? Hah, tidur dengan iparmu? Apa kamu ini manusia? Baskara tidak membela diri, hanya bergumam. Maaf, Bang, aku salah. Dan disitulah, untuk pertama kalinya, ibu mertua turun tangan untuk memisahkan mereka. Gilang, tenang, bisa dibicarakan baik-baik, memukulnya tidak akan menyelesaikan apa-apa. Semua ini salah Saras, dialah yang memasang jebakan dan membesar-besarkan masalah. Lihat, ternyata, Gilang menepis tangan ibunya dan berteriak, Bu, apa ibu benar-benar tega masih membelanya? Apa ibu tahu apa yang mereka lakukan di belakangku? Atau ibu tahu dan diam saja, membiarkan semuanya? Pertanyaan Gilang seperti tusukan ke jantung ibu Puspita. Dia kehilangan kata-kata dan mundur. Aku tidak ada di sana untuk menyaksikannya, tetapi aku mengetahui semua detailnya dari Dewi. Ya, dengan persetujuan diam-diamku, kami telah menyembunyikan alat perekam kecil di ruang tamu. Aku mendengarkan seluruh rekaman di apartemenku, jeritan Gilang, tangisan Rania, pembelaan tak tahu malu dari ibu mertuaku. Semuanya berantakan, tetapi menjadi sangat jelas. Gilang telah kembali, kebenaran telah terungkap di siang bolong. Keluarga munafik itu telah merobek topeng mereka dengan tangan mereka sendiri, dan aku tahu bahwa sejak saat itu aku bukan lagi seorang pejuang sendirian. Aku punya sekutu terpaksa. Memang, tetapi sekutu dengan bobot moral paling besar. Dengan dia di sisiku, aku akan mengakhiri ini. Setelah badai di ruang tamu itu, kehangatan rumah tangga benar-benar lenyap dari rumah di Pondok Indah itu. Tempat itu berubah menjadi penjara keheningan di mana setiap orang hidup terkurung dalam dunianya sendiri yang penuh rasa bersalah, dendam, dan saling menyalahkan. Gilang berhenti berbicara dengan semua orang dan mengurung diri di kamarnya. Sesekali terdengar suara sesuatu yang pecah. Rania berkeliaran seperti hantu dengan mata yang terus-menerus bengkak karena menangis. Baskara keluar sangat pagi dan baru kembali larut malam dengan bau alkohol. Ibu mertuaku menghabiskan hari-harinya duduk di ruang tamu sambil menarik napas dalam-dalam. Terkadang, ia berdiri di depan pintu, menunggu keajaiban yang akan menyelamatkan kehormatan keluarganya yang hancur berkeping-keping. Sementara mereka tenggelam dalam lumpur bencana, pengacaraku Dewi dan aku mempercepat langkah selanjutnya. Mengungkap kebenaran di depan mata Gilang hanyalah pukulan moral, pukulan pamungkas, yang akan benar-benar mengakhiri masa depan Baskara, harus ditujukan pada karier profesionalnya. Baskara adalah pria yang kecanduan gengsi. Dia bisa hidup tanpa cinta, tetapi tidak tanpa status dan pujian dari orang lain. Jabatannya sebagai manajer penjualan di perusahaan farmasi adalah segalanya baginya. Itu adalah merek mewah yang ia gunakan untuk pamer dan merayu wanita naif seperti Rania. Mengambilnya berarti merobek lapisan kulit terakhirnya. Untuk menghabisinya dengan telak, tuduhan verbal tidak cukup. Aku butuh bukti tak terbantahkan bahwa dia telah menyalahgunakan jabatannya untuk memperkaya diri, dan sekali lagi, bakatku sebagai analis data mulai bermain. Aku mengurung diri di ruang kerjaku selama 2 hari penuh, menyisir semua laporan bank, faktur, dan email pekerjaan yang pernah kulihat sambil lalu selama pernikahan kami. Dulu aku hanya melihatnya sekilas, tetapi sekarang, dengan mata seorang penyelidik, aku mulai menyatukan kepingan-kepingan teka-teki yang tampaknya tidak berhubungan. Aku menemukan sebuah pola. Setiap kali perusahaan Baskara memenangkan kontrak pasokan peralatan medis yang penting, tak lama kemudian rekening pribadinya menerima transfer mencurigakan dari klien sebagai komisi ilegal atau suap. Jumlahnya ribuan dolar setiap kali, disamarkan dengan konsep gratifikasi atau insentif konsultasi, tetapi jika dijumlahkan, angkanya sangat besar. Aku mendalami lebih jauh. Aku teringat suatu kali Baskara membual telah menegosiasikan harga yang sangat baik untuk mengimpor 1 lot ventilator dari Jerman. Tetapi saat membandingkan faktur impor yang ia lupakan di meja dengan harga resmi di internet, aku menemukan perbedaan yang sangat besar. Dia telah bersekongkol dengan pemasok untuk menaikkan harga kontrak hampir 10% dan mengantongi selisihnya. Dan penemuan paling hina dari semuanya, aku menemukan email lama di mana jelas bahwa Baskara telah memerintahkan Rania, yang saat itu bekerja sebagai akuntan di sebuah apotek kecil, untuk menerbitkan banyak faktur palsu untuk membenarkan pengeluaran luar biasa itu. Rania,
yang dibutakan oleh cinta dan tidak berpengalaman dalam bisnis, menurut tanpa membantah. Mereka bukan hanya sepasang kekasih gelap, tetapi juga kaki tangan dalam penggelapan dana perusahaan. Aku mengumpulkan semua bukti ini. Laporan bank, faktur, email, kontrak. Aku menyusun laporan yang cermat, logis, dan terperinci. Tidak kalah dengan berkas seorang jaksa. Setiap angka dan setiap tanggal telah diperiksa silang dan dihubungkan, menciptakan jaring laba-laba bukti yang tak terbantahkan. Namun, bukan aku yang mengirimkan laporan itu. Jika aku melaporkannya sebagai istrinya yang sedang dalam proses cerai, itu akan ditafsirkan sebagai balas dendam pribadi untuk mendapatkan keuntungan dan akan kehilangan kredibilitas. Untuk membongkarnya, aku membutuhkan seseorang dengan otoritas yang tepat. Aku teringat pada Pak Almodovar, wakil direktur perusahaan farmasi itu. Dia terkenal sebagai orang yang berintegritas dan sangat membenci korupsi. Selain itu, dia tidak memiliki hubungan baik dengan Baskara karena Baskara pernah mencoba menjatuhkannya dalam beberapa proyek dengan menggunakan taktik kotor. Jika bukti-bukti ini jatuh ke tangan Almodovar, dia tidak akan tinggal diam. Aku tidak menghubunginya secara langsung. Aku menggunakan jasa kurir untuk mengirimkan berkas itu secara anonim. Di dalam amplop tidak ada catatanku, hanya selembar kertas yang dicetak dengan rapi. Bapak Almodovar, terlampir bukti penggelapan dana dan penyalahgunaan wewenang oleh manajer penjualan Anda, Baskara. Demi keamanan pribadi, saya lebih memilih untuk tetap anonim. Namun, saya percaya bahwa rasa keadilan Anda akan menunjukkan apa yang harus Anda lakukan untuk membersihkan perusahaan. Aku membunuh 2 burung dengan 1 batu, menyerahkan bukti dan melindungi diriku dari masalah hukum di masa depan. Bom telah dikirim, tinggal menunggu ledakannya, dan ledakannya spektakuler. Hanya 3 hari kemudian, diadakan rapat darurat Dewan Direksi di perusahaan farmasi itu. Pak Almodovar, dengan bukti-bukti tak terbantahkan di tangan, memaparkan semua fakta. Para petinggi, yang sudah curiga dengan gaya hidup Baskara yang tidak seimbang, ternganga. Sebuah komite investigasi internal segera dibentuk dan mereka memanggil Baskara. Dihadapkan dengan laporan bank, email yang memberatkan, dan faktur palsu yang ditandatangani olehnya dan Rania, Baskara tidak bisa berkata-kata, dia hancur total di ruang rapat. Hasilnya secepat hukuman mati. Dia dipecat secara tidak hormat karena penggelapan, menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan. Dan tidak hanya itu, Dewan Direksi memutuskan untuk menyerahkan seluruh berkas ke polisi dan menuntutnya secara pidana. Dia tidak hanya kehilangan pekerjaan, tetapi juga menghadapi ancaman hukuman penjara. Bencana ini merupakan pukulan mematikan bagi keluarga iparku. Berita bahwa Baskara telah dipecat dan diselidiki karena penggelapan menyebar seperti api. Jauh lebih menakutkan daripada skandal perselingkuhan. Reputasi yang telah dilindungi oleh ibu mertuaku dengan nyawanya hancur menjadi abu. Sore itu Baskara pulang ke rumah, bukan sebagai manajer penjualan yang rapi dan dihormati, tetapi sebagai seorang pengangguran dan penjahat. Dia jatuh terkulai di tengah ruang tamu yang kosong dengan tatapan kosong. Semuanya telah berakhir, kariernya, reputasinya, uangnya, semuanya lenyap seperti asap. Malam itu, Gilang meneleponku. Suaranya terdengar berat dan suram. Saras, terima kasih. Kalau bukan karena kamu, mungkin aku akan menghabiskan seumur hidupku tanpa menyadari dengan manusia macam apa aku hidup. Aku sudah mengajukan gugatan cerai. Kalau di pengadilan kamu butuh saksi, aku akan bersaksi untukmu. Aku terdiam sejenak lalu menjawab dengan lembut. Terima kasih, Gilang. Semoga kamu segera menemukan kedamaian. Aku menutup telepon. Hukuman untuk Baskara telah dilaksanakan, tetapi masih ada 1 orang lagi yang harus membayar harga atas konspirasi mereka. Drama ini belum berakhir. Kejatuhan Baskara tidak hanya menghancurkan karirnya, tetapi juga seperti gempa bumi, mengguncang fondasi busuk seluruh keluarga. Dan yang paling merasakan getarannya adalah Rania. Ketika berita bahwa Baskara dituntut karena penggelapan menyebar, Rania ketakutan seperti burung yang mendengar tembakan pemburu. Dia tahu bahwa di antara bukti yang bocor ada faktur palsu yang telah ia tanda tangani. Kepanikan karena akan terseret, dipanggil polisi, kehilangan pekerjaannya di TK, dan bahkan berakhir di penjara, menelan habis semua cinta buta yang ia rasakan untuk Baskara. Dia mulai menghindarinya. Tidak ada lagi rayuan dan penghiburan. Ketika Baskara ada di rumah, dia mengunci diri rapat-rapat di kamarnya. Menjadi kaki tangan dalam kejahatan tidak menyatukan orang, itu hanya menumbuhkan teror akan dikhianati dan kecurigaan timbal balik. Namun, titik akhir dalam nasib Rania diletakkan oleh Gilang. Setelah mengetahui semuanya, Gilang bukan lagi pria penurut dan pendiam seperti sebelumnya. Rasa sakit karena dikhianati secara bersamaan oleh istri dan saudara laki-lakinya telah mengubahnya menjadi pria yang dingin dan bertekad.
Dia tidak merusak apapun atau menghinanya. Dia hanya mengumpulkan bukti terakhir dan mengajukan gugatan cerai di pengadilan. Di persidangan, Gilang menyajikan bukti-bukti perselingkuhan Rania yang tak terbantahkan, rekaman pertengkaran di ruang tamu, kesaksian para tetangga, dan kwitansi perhiasan serta kosmetik yang dibelikan Baskara untuknya dengan kartu kreditku. Di hadapan bukti-bukti seperti itu, Rania kehabisan argumen pembelaan. Dia hanya bisa menundukkan kepala, menangis, mengatakan bahwa dia kesepian dan menyalahkan pesona Baskara. Tapi air mata yang terlambat itu tidak menyelamatkannya dari apapun. Hakim mengabulkan perceraian karena menjadi pihak yang sepenuhnya bersalah atas putusnya pernikahan. Hak asuh anak Rania dicabut dan sepenuhnya diserahkan kepada Gilang. Dia tidak mendapatkan sepeser pun dalam pembagian harta dan harus meninggalkan rumah hanya dengan pakaian di badan. Meskipun secara hukum rumah itu adalah harta gono gini keluarga, sebagian besar uangnya berasal dari Gilang, yang membanting tulang di proyek-proyek di Kalimantan, sesuatu yang sangat dipertimbangkan oleh pengadilan. Putusan ini adalah tusukan terakhir yang memutuskan setiap ikatan yang menyatukan Rania dengan keluarga. Dia telah kehilangan suami, anak, kehormatan, dan atap untuk berteduh. Hari ketika Rania mengemasi barang-barangnya dan meninggalkan rumah, hujan kembali turun di Jakarta. Hujan yang dingin dan menyedihkan, persis seperti hidupnya saat itu. Dulu ia masuk melalui pintu itu sebagai pengantin yang cantik, seorang guru yang dikagumi semua orang. Sekarang ia keluar sendirian sambil menyeret koper. Tidak ada yang mengantarnya. Ibu mertuanya mengurung diri di kamarnya. Baskara bahkan tidak ada di rumah, mungkin sibuk memberikan keterangan kepada polisi. Hanya Gilang yang keluar ke balkon lantai 3 untuk melihatnya pergi dalam diam. Aku tidak akan pernah tahu apakah di matanya ada aura superioritas seorang pemenang, cemoohan, atau mungkin sisa-sisa terakhir rasa kasihan pada wanita yang pernah ia cintai. Rania, di bawah guyuran hujan, mengangkat kepalanya dan menatap Gilang. Dia terisak, penuh keputusasaan dan kebencian. Gilang, kejam sekali kamu. Apa kamu tidak punya sedikit pun belas kasihan? Gilang tidak menjawab. Dia berbalik untuk kembali ke kegelapan dan pintu balkon tertutup dengan bunyi klik. Setelah kehilangan segalanya dan tanpa tujuan, Rania hanya punya satu harapan terakhir. Baskara. Bagaimanapun, dia adalah kekasihnya, dan dia pikir Baskara harus bertanggung jawab atas dirinya. Dia naik taksi dan menuju ke kamar sewaan di sebuah rumah kos kumuh yang berhasil didapatkan Baskara. Dia menemukannya duduk sendirian di sebuah ruangan sempit dan lembab, dikelilingi botol-botol kosong. Penampilannya menyedihkan dan tidak terawat. Melihat Rania, dia tidak senang atau kasihan. Dia mengangkat matanya yang merah dan berkata dengan suara serak, "Mau apa kamu kesini? Mau menertawakanku? Mas Bas, aku tidak punya tempat tujuan. Mas Gilang sudah mengusirku dari rumah. Bantulah aku. Kita bisa mulai dari awal bersama, kan?" Tangis Rania sambil berpegangan pada papan penyelamat terakhirnya. Baskara tertawa gila. "Mulai dari nol? Dengan apa kita mau mulai dari nol? Aku bangkrut dan terlilit utang. Lihat aku tidak punya pekerjaan dan aku akan masuk penjara. Semua ini gara-gara kamu. Kalau bukan karena kamu, aku tidak akan seperti ini. Salahku? Bukankah kamu yang serakah dan bodoh?" teriak Rania. "Persetan." Baskara mengambil botol kosong dari meja dan melemparkannya ke arah Rania. "Pergi dari hidupku. Aku tidak mau lihat muka sialanmu lagi, dasar jalang." Botol itu pecah berkeping-keping di dekat kaki Rania. Dia menjerit, mundur, dan tersandung di dekat pintu. Pria yang telah ia korbankan segalanya kini menatapnya dengan kebencian yang mendalam. Dia akhirnya mengerti bahwa cinta mereka hanyalah sebuah transaksi komersial. Ketika keduanya kehilangan apa yang bisa mereka pertukarkan, cinta itu hancur menjadi debu dengan sendirinya. Rania bangkit, berbalik, dan menghilang di bawah hujan. Dia tidak lagi menangis. Di benaknya hanya ada kekosongan mutlak. Dia telah kehilangan segalanya, dan dia telah menghancurkannya sendirian dengan tangannya sendiri. Aku mendengar cerita ini dari seorang mantan tetangga. Aku tidak merasakan superioritas atau kasihan, hanya kelelahan yang tak terbatas. Pusaran pengkhianatan dan keserakahan akhirnya menelan semua orang yang memicunya. Beberapa hari kemudian aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. "Saras, aku salah, aku benar-benar salah. Bolehkah aku bertemu anakku?" Itu dari Baskara. Aku membaca pesan itu dan tidak menjawab. Pertempuran telah berakhir, tetapi perjuangan untuk melindungi anakku dari ayah yang begitu hina mungkin baru saja dimulai. Pesan-pesan Baskara terus muncul di layar ponselku, tapi aku mengabaikan semuanya. Aku tidak ingin memberinya harapan sekecil apapun. Bagiku, pria bernama Baskara telah mati pada malam aku melihat kebenaran di layar iPad-nya. Yang menulis kepadaku sekarang hanyalah hantu dari masa lalu,
seorang prajurit kalah yang mencoba berpegangan pada benang emosional terakhir yang telah ia putus sendiri. Tapi aku meremehkan ketidaktahuan malunya. Melihat aku tidak merespons, Bhaskara memulai strategi pelecehan mentalnya. Dia meneleponku tanpa henti, tapi aku tidak pernah mengangkat teleponnya. Dia mengirimiku puluhan pesan setiap hari, mulai dari memohon cinta dan penyesalan hingga menceritakan kesengsaraan situasinya saat ini, bahwa dia tidak bisa menemukan pekerjaan, tidak punya uang untuk makan, tinggal di tempat kumuh tanpa air panas. Jelas itu adalah taktik untuk membuatku kasihan dan melunakkan hatiku. Namun, hatiku telah tertutup rapat. Pesan-pesan menyedihkannya hanya berhasil membuatku semakin jijik. Dulu dia tinggal di sebuah rumah mewah 3 lantai dengan semua kenyamanan, mengendarai mobil kelas atas, dan mengenakan pakaian bermerek berkat uang dan usahaku. Dia tidak menghargainya dan menghancurkan semuanya dengan tangannya sendiri. Kemelaratan yang ia jalani sekarang adalah harga yang pantas ia bayar. Melihat bahwa berpura-pura menjadi korban tidak berhasil, Bhaskara memainkan kartu terakhirnya yang paling licik. Menggunakan bayi yang ada di dalam kandunganku. Saras, lupakan aku jika kamu mau, tapi pikirkan anak kita, dia akan segera lahir. Seorang anak membutuhkan ayahnya. Jangan ambil hakku untuk menjadi seorang ayah. Jangan rampas keluarga yang utuh dari anak kita. Membaca pesan itu, aku benar-benar tertawa, tawa yang getir. Haknya sebagai ayah. Ketika dia diam-diam tidur dengan adik iparnya, apakah dia memikirkan haknya sebagai ayah? Ketika dia menghabiskan uang dengan kekasihnya, apakah dia memikirkan anak ini? Ketika dia menghinaku dengan menyebutku mesin beranak, bukankah dia menunjukkan bahwa dia tidak hanya egois, tetapi juga munafik patologis? Dia tidak menginginkan anak ini, dia hanya melihatnya sebagai paspor untuk kembali ke kehidupan mewahnya yang dulu, sebagai tali untuk diikat agar bisa terus mengisap dari keluargaku dan aku. Aku sadar bahwa aku tidak bisa terus diam. Keheninganku bisa diartikan sebagai keraguan atau secercah harapan baginya. Aku harus memadamkan cahaya itu sepenuhnya. Aku setuju untuk bertemu dengannya, tetapi bukan di kafe yang intim, melainkan di kantor pengacaraku, Dewi. Aku ingin setiap kata dan tindakannya diawasi oleh hukum. Pada hari yang ditentukan, Bhaskara muncul dengan penampilan yang jauh lebih menyedihkan dari yang kubayangkan. Kurus, pucat, dengan kantung mata yang besar. Pasti dia telah mengenakan pakaian terbaiknya, tetapi aura apak dan kusam itu tidak bisa disembunyikan. Melihatku dan Dewi masuk, dia segera berdiri dan tersenyum patuh. Saras, kamu datang. Silakan duduk. Aku tidak punya banyak waktu, potongku dengan suara dingin. Kami duduk berhadapan di seberang meja kayu yang mengkilap. Dewi meletakkan perekam suara kecil di atas meja dan menekan tombol merah. Bhaskara melihatnya dan wajahnya berubah. Tetapi dia tidak berani mengeluh. Aku sudah membaca semua pesanmu. Aku langsung ke intinya. Kamu ingin menemuiku karena anak, kan? Ya, Saras, jawabnya cepat. Suaranya terdengar memohon. Aku salah. Kesalahan yang tak termaafkan. Tapi anak kita tidak bersalah. Aku kasihan dia lahir di keluarga yang hancur. Beri aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Kesempatan untuk menjadi ayah yang baik. Ayah yang baik? Aku mengangkat satu alis. Bagaimana kamu akan menjadi ayah yang baik? Dengan terus berbohong dan bertemu dengan orang lain di belakang punggung ibunya, atau dengan mengajari anak kita bahwa seorang pria berhak selingkuh dan kemudian cukup dengan meminta maaf? Tidak seperti itu, dia menggelengkan kepala. Aku bersumpah akan memutuskan semua hubungan dengan Rania. Aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Aku akan mendedikasikan seluruh waktu dan hatiku untuk merawatmu dan anak kita. Aku akan mencari pekerjaan. Aku akan menghasilkan uang. Aku akan memberikan kalian berdua kehidupan terbaik. Menghasilkan uang, aku tertawa sinis. Bagaimana caranya? Perusahaan mana yang akan mempekerjakan seseorang dengan catatan kriminal penggelapan dan moral serendah milikmu? Atau kamu berencana mencari korban lain untuk dihisap darahnya agar bisa hidup dari keluargaku lagi? Bhaskara terdiam. Aku telah menusuknya tepat di jantung. Bhaskara, aku sedikit meninggikan suaraku. Hentikan sandiwaramu. Kamu tidak menginginkan anak ini. Kamu hanya ingin menggunakannya untuk mengikatku dan mencoba mendapatkan kembali kekayaan yang telah kamu hilangkan. Kamu pikir dengan jembatan memiliki anak bersama, kamu bisa menyelinap kembali ke dalam hidupku untuk terus mengisap dan hidup seperti raja. Benar, kan? Bhaskara tidak bisa lagi mempertahankan ekspresi memelasnya di hadapan kebenaranku yang telanjang. Dia mengangkat pandangannya menunjukkan kemarahan dan frustrasi di matanya. Kamu pikir aku seperti itu? Di matamu aku hanya seorang pemburu harta karun? Bukan aku yang berpikir begitu, tapi perbuatanmu sendiri yang telah menunjukkannya, balasku tanpa ampun.
Seorang pria yang benar-benar pantas menyandang gelar ayah tidak akan menghina istrinya dengan menyebutnya mesin beranak saat ia menanggung sakitnya kehamilan. Seorang ayah sejati tidak akan menghamburkan tabungan untuk anaknya demi membelikan perhiasan untuk kekasihnya. Seorang ayah sejati tidak akan membiarkan istri dan anaknya hidup dalam lingkungan beracun yang penuh dengan sindiran beracun dari iparnya, hanya karena dia tidak punya nyali untuk membela mereka. Setiap kalimat yang kulontarkan membuat Baskara semakin pucat. Itu adalah fakta yang tak terbantahkan, jadi dia tidak bisa membantah apapun. Saras, aku mohon padamu, sudah cukup. Aku mengangkat tangan dan memotongnya. Aku tidak memanggilmu ke sini untuk mendengar alasan atau janjimu, tapi untuk mengakhiri semuanya. Ini perjanjian cerai. Dewi mendorong setumpuk kertas ke arah Baskara. Di dalamnya ada gugatan cerai dan perjanjian pengaturannya. Saras setuju untuk tidak menuntutmu secara pidana atas penyembunyian aset dan juga tidak akan menuntut ganti rugi atas kerusakan psikologis. Sebagai imbalannya, kamu melepaskan sepenuhnya hak asuh anak dan dilarang mendekatinya atau bayi dalam jarak kurang dari 500 meter tanpa izin pengadilan. Mengenai tunjangan anak, karena kamu tidak punya apa-apa, kami tidak akan menuntutnya. Ini adalah amal terakhir yang akan diberikan Saras kepadamu. Baskara melihat dokumen-dokumen itu dengan tangan gemetar, menggelengkan kepala dan berkata sambil hampir menangis, "Tidak, aku tidak akan menandatanganinya. Aku tidak akan melepaskan hak asuh. Itu anakku. Sejak hari kamu memilih untuk berguling-guling di tempat tidur dengan iparmu, kamu kehilangan hak untuk menjadi seorang ayah," kataku dingin. "Baskara, kamu punya dua pilihan. 1. Kamu tanda tangani ini dan kita selesaikan baik-baik. Kamu bebas dan cari hidupmu sendiri. 2. Kamu tidak menandatangani. Jika kita ke pengadilan, aku akan mengeluarkan semua bukti yang kumiliki. Pesan-pesan perselingkuhan, rekaman suara, laporan bank, dan kesaksian kakakmu sendiri yang menceritakan bagaimana kamu tidur dengan istrinya. Aku akan membuktikan bahwa kamu tidak memiliki kualitas moral untuk merawat anak di bawah umur. Dengan riwayat seperti itu, menurutmu hakim akan memihak siapa? Aku telah benar-benar memojokkannya." Dia menatapku dengan mata penuh kebencian, tetapi di mana juga tampak ketidakberdayaan mutlak. Dia tahu dia telah kalah perang. Dia membenamkan wajahnya di antara lengannya yang bersandar di meja dan bahunya bergetar. Beberapa saat kemudian dia mengangkat kepalanya, mengambil pulpen, dan dengan denyut nadi gemetar menandatanganinya. Tintanya sedikit luntur. Kurasa karena air matanya, tetapi air mata penyesalan yang terlambat itu sama sekali tidak penting bagiku. Dengan perjanjian cerai yang ditandatangani oleh Baskara di tangan, aku merasakan kelegaan yang luar biasa. Beban yang telah kupikul di punggungku selama 5 tahun terakhir akhirnya hilang. Aku bebas. Dewi dan aku bangkit dan berjalan menuju pintu keluar tanpa menambahkan apa-apa lagi. Tepat saat kami melintasi ambang pintu, Baskara memanggilku dengan suara serak. "Saras, boleh aku mengajukan satu pertanyaan terakhir?" Aku berhenti, tapi tidak berbalik. Malam itu, teko air itu. "Apakah kamu yang memasukkan sesuatu ke dalamnya?" Aku berhenti sejenak dan tersenyum sangat tipis. "Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Mungkin itu karma, Baskara. Siapa yang menabur angin, akan menuai badai. Itu saja." Aku meninggalkannya sendirian dengan kalimat itu. Aku berjalan lurus keluar dan menutup pintu. Dia tertinggal di ruangan dingin itu dengan sebuah pertanyaan yang seumur hidupnya tidak akan pernah ia temukan jawabannya. Aku pikir dengan menandatangani surat cerai, semuanya sudah berakhir. Aku muak dengan intrik. Yang kuinginkan sekarang hanyalah menghabiskan hari-hariku dengan tenang menunggu kelahiran bayiku, tetapi aku salah. Karma tidak hanya menimpa Baskara dan Rania, tetapi juga menimpa orang yang membiarkan, menutupi, dan bahkan mendorong penyimpangan itu. Ibu mertuaku. Sejak Gilang bercerai dan Baskara dipecat, rumah di Pondok Indah itu benar-benar kehilangan jiwanya. Gilang, setelah membereskan surat-surat, memutuskan untuk menjual rumah itu. Dia bilang dia jijik terus tinggal di tempat yang penuh dengan kenangan pahit dan pengkhianatan. Dia akan memulai dari awal di tempat lain bersama putranya. Uang hasil penjualan rumah, setelah dikurangi biaya-biaya, dibagi menjadi 3 bagian. Gilang mengambil bagian terbesar untuk masa depan putranya. Dia memberikan sebagian kecil kepada Baskara sebagai tanda kasihan terakhir kepada seorang saudara. Dan dengan sisanya, Gilang membeli sebuah apartemen bekas yang sangat sederhana untuk ibunya. Ibu mertuaku, yang telah beralih dari pemilik rumah, hidup mewah berkat uang putra sulungnya dan dilayani oleh menantu-menantunya, tiba-tiba harus pindah ke sebuah apartemen kecil seluas 50 meter kuadrat di sebuah blok tua di kawasan Valekas. Bagi banyak orang, itu mungkin kehidupan yang layak, tetapi baginya, yang terbiasa pamer dan sombong di depan tetangga-tetangga kaya,
Itu adalah penghinaan yang tak tertahankan. Tidak ada lagi uang untuk pergi ke spa atau berbelanja. Teman-teman tehnya, wanita-wanita kaya, satu persatu menjauhinya. Tetangga-tetangga baru di Valekas tidak tahu siapa dia. Tidak ada yang memperlakukannya seperti raja seperti sebelumnya. Dia benar-benar terisolasi di ruangan kecil itu. Namun, yang paling menyiksanya bukanlah kurangnya harta benda, melainkan perubahan sikap kedua putranya. Gilang, setelah syok karena pengkhianatan, menjadi orang yang dingin dan jauh. Dia mentransfer sejumlah uang minimum untuk bertahan hidup setiap bulan dan jarang sekali mengunjunginya. Dia akan segera pergi. Dia bukan lagi putra berbakti yang patuh pada ibunya dalam segala hal. Dia telah melihat wajah aslinya, seorang ibu yang mampu mengabaikan penderitaan salah satu putranya, demi melindungi yang lain yang tidak berguna. Dan Baskara, harapan besar dan kebanggaannya, menjadi mimpi terburuknya. Tanpa pekerjaan, tanpa uang, dan tanpa martabat, ia tenggelam dalam alkohol dan perjudian. Uang saku kecil yang diberikan Gilang dihabiskannya untuk berjudi dengan ilusi mendapatkan kembali apa yang hilang. Dia akan pulang mabuk, merusak barang, dan menyalahkan ibunya atas segalanya. Semua ini salah ibu. Kalau ibu tidak memihak Rania dan berhenti ikut campur urusan orang, semua ini tidak akan terjadi. Lihat aku. Aku kehilangan segalanya dan ibu juga tidak bahagia, kan? Ibu mertua, yang dulu terbiasa memberi perintah dan ceramah kepada semua orang, sekarang meringkuk gemetar ketakutan di hadapan amukan putra yang paling ia cintai, menangis dan meminta maaf. Dan hal yang tak terhindarkan pun terjadi. Kesehatannya menurun. Hipertensi dan diabetes, yang selalu ia anggap remeh, semakin parah. Dia sering pusing dan merasa lemah, tetapi tidak ada seorang pun di sisinya yang merawatnya. Baskara berkeliaran di bar dan tempat judi, dan Gilang sibuk bekerja dan merawat anaknya. Suatu sore, saat sendirian, tekanan darahnya melonjak. Dia jatuh ke lantai, kepalanya terbentur sudut meja. Sambil merangkak, ia berhasil mencapai telepon. Dia menelepon Baskara, tetapi tidak diangkat. Dia menelepon Gilang, tetapi sedang rapat. Putus asa, dia akhirnya menelepon nomorku. Mendengar suaranya yang lemah dan serak di seberang telepon, tanpa ragu aku menelepon layanan darurat dan naik taksi ke rumahnya di Valekas. Ketika aku tiba, dia sudah dimasukkan ke dalam ambulans. Orang yang mengurus semua surat-surat masuk dan bertindak sebagai kontak keluarga adalah aku. Menurut dokter, dia mengalami stroke ringan. Karena kami datang cepat, nyawanya tidak dalam bahaya, tetapi dia akan membutuhkan rawat inap dan observasi untuk waktu yang cukup lama. Selama dia dirawat, satu-satunya orang yang datang mengunjungi dan merawatnya adalah aku. Aku menyewa seorang perawat pendamping untuk membantunya makan dan membersihkan diri, dan aku meminta Dewi untuk mengelola prosedur hukum rumah sakit. Dan aku tidak melakukannya karena aku masih menyayangi keluarga mertuaku, atau karena aku adalah Bunda Maria. Aku melakukannya karena didikan orang tuaku. Aku tidak bisa membiarkan seorang wanita tua, seberapapun jahatnya dia padaku, membusuk sendirian di rumah sakit tanpa ada yang menjenguk. Ketika ibu mertuaku bangun 2 hari kemudian dan melihatku mengupas apel sambil duduk di samping tempat tidur, dia terdiam. Dia hanya mulai menangis dengan penyesalan yang tak terbatas. Dia memegang tanganku dan berkata dengan gemetar, "Saras, semua ini salahku. Aku sangat jahat padamu." Tapi aku tidak membiarkannya selesai. Aku meletakkan apel yang sudah dikupas di piring. "Makanlah, Bu. Ibu butuh tenaga." Dia menggelengkan kepala. "Aku tidak berhak bahagia. Aku sangat jahat, dan yang ada di sisiku di sini adalah kamu." "Di mana Baskara dan Gilang?" "Mereka mungkin sibuk," jawabku singkat, tapi dia mengerti pesannya dengan sempurna. Sejak saat itu, dia tidak banyak bicara lagi. Dia hanya menatapku dengan mata yang syarat dengan perasaan kompleks, campuran rasa terima kasih, rasa bersalah, dan penyesalan yang mendalam. Dalam kesunyian tempat tidur rumah sakit itu, dihadapkan pada penelantaran anak-anak yang telah ia lahirkan, ia akhirnya belajar pelajaran termahal dalam hidupnya, bahwa kasih sayang tidak didapat dari pujian kosong, atau karena telah melahirkan anak laki-laki. Kasih sayang lahir dari perhatian tulus yang kecil di saat-saat sulit. Dulu dia punya menantu yang bersedia memberikannya, tapi dia tidak tahu bagaimana menghargainya. Dengan tangannya sendiri, ia mendorong ke jurang satu-satunya tindakan kebaikan tulus yang bisa ia terima. Ketika Baskara dan Gilang akhirnya muncul di rumah sakit dan melihatku merawat ibu mereka, mereka tidak punya keberanian untuk menatap wajahku. Gilang diam-diam meletakkan amplop berisi uang di meja samping tempat tidur dan berkata dengan suara pelan, "Terima kasih sudah mengurus ibuku." Baskara berdiri di kaki tempat tidur, menatap lantai, dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Aku mengambil amplop itu, tidak menolaknya. "Ini tanggung jawab kalian, bukan tanggung jawabku. Mulai besok aku tidak akan datang lagi. Ibu kalian membutuhkan kalian,
anak-anaknya. Aku meninggalkan mereka di sana dengan kalimat itu dan keluar dari kamar. Kewajibanku sebagai manusia telah selesai. Sisanya adalah masalah mereka. Benih yang mereka tanam harus mereka tuai sendiri. Hukuman terbesar bagi ibu mertuaku bukanlah menjadi miskin, melainkan kesepian dan penyesalan yang akan menemaninya sampai hari ia meninggal. 4 bulan kemudian, aku melahirkan seorang bayi perempuan yang cantik dan sehat. Hari kelahiran putriku, langit Jakarta luar biasa biru dan cerah. Aku memeluk putri kecilku di dadaku. Aku menatap wajahnya yang merah dan berkerut, dan air mata terus mengalir. Tapi kali ini bukan air mata penyesalan atau sakit hati, melainkan air mata syukur dan kelahiran kembali. Dulu aku pikir hidupku telah tenggelam dalam lumpur pengkhianatan. Aku pikir aku tidak akan pernah lagi bisa mengangkat kepala dan berjalan. Tapi melihat wajah putri kecilku, aku mengerti bahwa Tuhan telah merenggut suami terburuk dariku. Tetapi sebagai gantinya memberiku seorang malaikat. Dia memberiku alasan yang sempurna untuk hidup lebih kuat dan menjadi lebih baik. Kalian tahu, setelah semua badai berlalu, yang tersisa di dalam diriku bukanlah perasaan superioritas sebagai pemenang, bukan juga kebencian terhadap mereka yang menyakitiku. Aku hanya merasakan kedamaian yang aneh. Aku tidak lagi peduli bagaimana nasib Baskara di penjara, atau apakah ibu mertuanya membayar di dunia atas perbuatannya. Kehidupan mereka, jalan yang telah mereka pilih, bukan lagi bagian dari duniaku. Aku belajar untuk melepaskan. Melepaskan bukan berarti memaafkan. Melepaskan berarti membebaskan diri dari beban masa lalu. Ini seperti memegang sepotong arang yang menyala. Jika kamu bersikeras untuk tidak melepaskannya, satu-satunya yang terbakar adalah dirimu sendiri. Jika kamu melepaskannya, mungkin bekas lukanya akan tetap ada. Tapi setidaknya rasa sakitnya akan berhenti. Jalan yang harus kutempuh mungkin adalah jalan yang telah, sedang, atau akan dilalui banyak wanita di dunia. Seringkali kita diajari untuk bersabar, berkorban, mempertahankan pernikahan, apapun risikonya, demi anak-anak. Tapi ada rumah yang sebenarnya tidak lebih dari sangkar di mana kita dikurung untuk dipenuhi dengan cemoohan dan luka. Pengorbanan kita, alih-alih dihargai, seringkali dianggap biasa. Mungkin ceritaku bisa menjadi pengingat bahwa keheningan seorang wanita bukanlah kelemahan, melainkan bukti bahwa di dalam dirinya tersimpan badai, bahwa kebaikan kita bukanlah kewajiban, melainkan hadiah, dan hadiah itu hanya boleh diberikan kepada mereka yang benar-benar pantas menerimanya. Jangan pernah berkorban sampai kehilangan dirimu sendiri. Jangan pernah mencintai seseorang begitu dalam sampai kamu lupa nilaimu sendiri. Ketika kamu sendiri tidak menghargai dirimu, jangan berharap orang lain akan melakukannya untukmu. Menjadi kuat bukan berarti harus menanggung segalanya, juga bukan berarti kamu tidak berhak menangis. Terkadang menjadi kuat berarti memiliki keberanian untuk memutuskan hubungan beracun, berbalik dan menjauh dari orang yang menyakitimu, dan memiliki keberanian untuk memilih kembali cara hidup, betapapun sulitnya awal yang baru itu. Aku berubah dari istri penurut yang hanya menundukkan kepala menjadi bangkit, menggunakan akal sehatku alih-alih air mataku, dan mengubah semua rasa sakitku menjadi kekuatan. Hingga hari ini, aku bukan wanita super yang tak terkalahkan tanpa titik lemah. Aku tetap wanita biasa, tetapi seorang wanita yang tahu bagaimana mencintai dirinya sendiri di atas segalanya. Jika cerita ini telah menyentuh hatimu, jika membuatmu merenung, atau jika hanya membuatmu merasa tidak sendirian, silakan tinggalkan komentar. Setiap kata dari kalian akan menjadi dorongan besar untuk terus menceritakan kisah-kisah kita, dan mengingatkan kita bahwa kita tidak sendirian. Dan jika kalian menyukai cerita dan curahan hati ini, jangan lupa untuk menyukai dan berlangganan saluran ini, agar kita bisa melewati lebih banyak malam bersama, mendengarkan, merenung mendalam, dan menyembuhkan diri bersama. Sekarang aku duduk di dekat jendela, melihat putri kecilku tidur nyenyak di ranjang bayinya. Melalui kaca, lampu-lampu Jakarta bersinar seperti bintang. Hidup terus berjalan, ada rasa sakit, tetapi juga ada kegembiraan yang jernih. Jalanku sebagai ibu tunggal pasti akan penuh dengan rintangan, tetapi aku tidak lagi takut karena aku tahu setelah hujan, langit akan selalu cerah dan setelah terluka, kita akan selalu menemukan kedamaian kita sendiri dengan cara kita sendiri. Terima kasih banyak telah mendengarkanku sampai akhir.